materi ini direkam, nanti dimasukkan ke YouTube. Jadi bagi yang membutuhkan bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan saya berikan pada penginjil Maria. Nanti langsung mulai dengan doa dan materi. Ya, kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang sudah Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Untuk setiap kasih, penyertaan, dan juga pemeliharaan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mengucap syukur untuk semuanya ya Tuhan. Dan saatnya kami akan mau belajar. Kiranya Tuhan boleh pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ada. Kiranya apa yang disampaikan materi ini biarlah Kau urapi sendiri ya Tuhan. Sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap yang mengikuti. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar ya, saya akan sama-sama share. Sebentar ya. Bentar, tunggu sebentar ya. Ya, ya kita akan bersama-sama membahas sama-sama buku ini ya, dengan judul The Marriage You Have Always Wanted ya, yaitu pernikahan yang selalu Anda dambakan. Ya, bukunya ini. Nah, kita akan melihat sebenarnya berbagai macam versi dari buku yang ada dan yang ada ya salah satunya ya, yang di sini dari berbagai bahasa Inggris, jadi ada beberapa cetakan. Nah, yang ini yang sebelah kanan ini yang bahasa Indonesianya ya. Kita akan sama-sama melihat bersama-sama. Nah, kita akan melihat tentang Gary Chapman. Ya, Gary Chapman ini adalah memperoleh gelar sarjana ya dalam bidang antropologi dari Wheaton College dan melanjutkan untuk studi di dalam bidang pendidikan dari Moody Bible Institute. Dia kemudian mendapatkan gelar PhD dalam pendidikan orang dewasa dari Southwestern Baptist Theological Seminary. Gary Chapman juga memulai karirnya sebagai pendeta dan konselor. Selain ia bekerja sebagai penulis dan pembicara. Ya, Chapman juga melayani sebagai pendeta rekanan senior di Calvary Baptist Church di Winston, ya, di Winston-Salem, North Carolina, di mana dia telah bekerja selama lebih dari 30 tahun. Dia juga menjabat sebagai Dewan Direksi untuk National Step Family Resource Center dan American Association of Christian Counselors. Nah, Chapman telah menerima banyak penghargaan dan kehormatan untuk karyanya, termasuk penghargaan buku medali emas dan penghargaan buku platinum. Nah, Chapman ini tinggal saat ini di Carolina Utara bersama istrinya Caroline yang ikut menulis beberapa bukunya. Mereka memiliki 2 anak dewasa dan beberapa cucu. Ya, ini Dr. Gary Chapman PhD ya. Kita sama-sama lihat apa yang dibahas di dalam buku ini. Nah, bahasan dalam buku ini itu ada 9, yaitu mengapa kita menikah, mengapa mereka tidak berubah, apakah makna cinta yang sebenarnya, dengarkan saya, siapa yang melakukan apa, keputusan-keputusan, kemudian menurutmu kita harus berlatih seks,
meninggalkan dan menghormati orang tua, cinta, dan uang. Ya. Nah, dalam pendahuluannya diceritakan tentang seorang peneliti Kristen yang namanya George Barna. Nah, ternyata dia meneliti dan hasilnya adalah 35% dari orang Kristen yang lahir baru itu ternyata pernah bercerai satu kali. Nah, kalau coba diteliti lain gitu, kalau di dalam seluruhnya secara populasi yang lebih besar, 23% itu hampir seperempatnya ya, itu sudah bercerai lebih dari sekali. Orang kemudian bertanya, ah itu mungkin untuk orang-orang yang bukan Kristen gitu ya. Tetapi ternyata di sini tidak. Faktanya ternyata 35% itu orang Kristen dan 35%-nya non-Kristen. Tidak disebutkan secara lebih jelas lagi sisanya gitu ya. Nah, namun ternyata di dalam perkembangan selanjutnya itu dari generasi boomer yaitu yang lahir pada antara tahun 46 sampai 64, generasi yang lebih muda itu lebih cenderung untuk bercerai dibanding dengan generasi yang lebih tua, ya. Ini penelitian yang ada bukan di Indonesia tapi di Amerika. Mari kita akan lihat sama-sama selanjutnya. Dan selanjutnya diduga dari setengah dari semua pasangan yang menikah hari ini itu suatu saat akan berpisah. Ini di generasi boomer ini ya. Jadi untuk menjadi seorang Kristen dan mencintai, tanda petik ya, tidak cukup untuk suatu pernikahan yang berhasil. Jadi kalau kita orang menikah, dia mengatakan bahwa aku ini orang Kristen diberkati di gereja. Saya mencintai pasangan saya mencintai calon suami saya mencintai calon istri saya. Ternyata itu tidak cukup. Kalau orang mencintai, dasarnya itu pasti pernikahannya berhasil. Ya, memang petuah kuno mengatakan kebahagiaan pernikahan itu tidak terjadi secara otomatis. Bahkan kalau kita lihat ya, kisah-kisah fairy tale ya, untuk Cinderella atau apapun itu ya, Sleeping Beauty atau apa, terakhir mengatakan berbahagia untuk selama-lamanya gitu. Tentunya kebahagiaan pernikahan itu bukan langsung sekejap muncul ketika menikah gitu. Tetapi ada proses-proses yang harus dilalui gitu, yang dialami oleh kedua pasang suami istri ini. Nah, ternyata memang ada harapan, walaupun memang kebahagiaan pernikahan tidak terjadi otomatis, Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan membantu kita, ya. Melalui Alkitab, Tuhan juga mengatakan kepada kita bagaimana kita hidup. Nah, tentunya kita untuk meraih kebahagiaan yang kita inginkan itu bukan langsung bisa otomatis gitu ya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan berdekat kepada Tuhan melalui firman Tuhan, pasangan suami istri akan mendapatkan kebahagiaan, ya, kebahagiaan. Nah, di situ di Alkitab melalui kebenaran firman Tuhan diceritakan bagaimana kita hidup dan biasanya ketika pasangan suami istri ini mengutamakan Tuhan, mengutamakan kebenaran firman Tuhan, akan mengalami keberhasilan ya. Ini yang dialami. Selanjutnya, nah kita akan melihat bahasan yang pertama. Mengapa kita menikah ya? Tentunya kita ini makhluk sosial. Senang kalau ada bisa memiliki relasi dengan orang lain. Nah, tentunya hati kita juga membutuhkan namanya persahabatan. Sehingga di dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tentunya ini dikatakan ketika sebelum kejatuhan manusia dalam dosa ya. Nah, ternyata ketika Tuhan sudah menciptakan Adam, Tuhan menyadari bahwa laki-laki tidak bisa seorang diri saja. Istilahnya itu ya, laki-laki pada saat itu membutuhkan seseorang yang mendampingi dia. Dan akhirnya Tuhan menjawab kebutuhan laki-laki ini, yaitu Adam, dengan menciptakan perempuan yaitu Hawa, gitu ya. Nah, kalau kita melihat yang namanya menciptakan ini, bahasa jawaban Tuhan kebutuhan akan menciptakan perempuan ini, bahasa Ibrani-nya itu saling berhadapan, yaitu Tuhan, jadi perempuan ini yang menjadi rekan ini, itu bahasa Ibrani-nya itu sebenarnya harafiahnya itu saling berhadapan. Maksudnya adalah apa? Tuhan itu menciptakan seorang dengannya laki-laki dapat memiliki hubungan yang saling berhadapan. Nah, kebutuhan ini yang ini menunjukkan adanya kesetaraan gitu ya, kesetaraan di antara laki-laki dengan perempuan gitu ya. Nah, ini yang ada.
di dalam Kejadian 2 ayat 18. Nah, ayat ini juga mengatakan ada hubungan yang begitu mendalam, di mana keduanya disatukan dalam persekutuan yang tidak bisa terpisahkan, yaitu pernikahan, lembaga pernikahan, yang memuaskan kerinduan paling dalam di hati manusia. Nah, maksudnya memuaskan kerinduan yaitu kebutuhan akan seorang rekan, akan seorang penolong dalam hidup manusia. Dalam hal ini adalah Adam. Nah, memang pernikahan itu jawaban Tuhan bagi kebutuhan manusia yang mendalam itu. Kebutuhannya ya seperti itu ya, hidup bersekutu dengan orang lain, kemudian punya persahabatan, karena kita memang makhluk sosial. Nah, ternyata memang melalui persekutuan ini mencakup itu seluruh kehidupan. Persekutuan itu dimaksudkan adalah persekutuan dua orang di dalam pernikahan. Mencakup apa? Persekutuan menyeluruh dari dua kehidupan, tingkat intelektual, sosial, spiritual, emosional, dan fisika. Ya, jadi ketika pernikahan itu dibangun, itu ya, dibangun. Tentunya ada suatu persekutuan yang menyeluruh di dalam kehidupan suami dan istri itu. Dan tentunya ini tidak akan terwujud tanpa komitmen yang mendalam dan yang kekal yang Tuhan kehendaki. Jadi melalui lembaga pernikahan ini, gitu ya, adanya dua kehidupan di dalam segala hal menyeluruh, ya, baik dari suami ataupun istri. Di mana kemudian kalau itu semua menjadi bersekutu di dalam seluruh kehidupan, itu tidak dapat terwujud kalau tidak ada komitmen. Jadi perlu ada komitmen di dalam persekutuan itu. Dan komitmen itu mendalam dan kekal, gitu ya. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Nah, Kejadian 2:24 mengungkapkan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata-kata ini, satu daging ini juga satunya itu juga memiliki kata Ibrani yang sama akar katanya dengan yang ada di dalam Ulangan 6 ayat 4, yaitu dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Esa dan satu menggunakan kata Ibrani yang sama gitu ya. Nah, kata satu ini kalau di dalam Tuhan itu Esa kan sama dengan yang satu ini ya. Menyatakan kesatuan dari keragaman di mana ketika firman Tuhan menyatakan Tuhan sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi satu. Satu Tuhan, tiga kesatuan. Nah, anggota Tritunggal itu memang memiliki peran yang berbeda-beda, tetapi tetap satu, satu Allah. Ya, peran berbeda-beda, seperti Allah Bapa mencipta, Allah Putra melakukan karya keselamatan, menebus manusia. Kemudian Allah Roh Kudus menjadi penghibur, penolong setelah Yesus naik ke surga. Roh Kudus ada di dalam hati kita ketika seseorang percaya kepada Tuhan. Nah, ini semuanya punya peran yang berbeda-beda, tetapi tetap satu. Inilah yang dikatakan di dalam Allah Tritunggal, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, seperti ini gambarannya. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, ketiga hal ini bisa diputar balikkan, gitu. Tidak menunjukkan bahwa Allah Bapa mesti lebih support, lebih apa ya, superioritas, bukan superior. Enggak. Ini sama, jadi bisa diputar-putar, bisa Allah Bapa, Allah Putranya ditaruh sini, Allah Roh Kudus bisa pindah dan sebagainya. Nah, penamaan sudut ketiga ini boleh ditukar sekali lagi. Kenapa? Karena Tuhan adalah satu. Tuhan adalah tiga kesatuan. Jadi bisa penamaannya bisa berubah-berubah karena memang satu, karena itu Allah ya. Nah, selanjutnya, ketika kesatuan antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu berdampak. Berdampak di dalam kesatuan Allah, di dalam pernikahan, lembaga pernikahan. Nah, dikatakan Tuhan Allah, suami, dan istri. Ya, di sini dikatakan, nah kalau ini tidak bisa ditukar posisinya. Mengapa? Karena Tuhan Allah harus berada di puncaknya, di dalam pernikahan Kristen. Dia menjadi seperti yang menaungi, yang melindungi, ya. Ketika pernikahan itu diberkati, diteguhkan istilahnya. Nah, disitulah Tuhan itu boleh menjadi yang terutama di dalam kehidupan keluarga Kristen itu. Nah, kalau suami dan istri ini penamaannya bisa tuker-tukeran. Kenapa? Karena mereka adalah satu, suami, istri sini kan sama-sama, ya bersama-sama, gitu ya. Jadi ini yang perlu kita lihat di dalam hal ini. Nah, kesatuan pernikahan itu memang bukan
kesatuan yang meniadakan kepribadian. Justru merupakan semacam kesatuan yang membebaskan itu untuk mengungkapkan keragaman dalam diri kita. Nah, jadi kita bebas menjadi semua yang dikehendaki Tuhan atas diri kita. Jadi ketika seseorang atau suami istri itu membangun suatu pernikahan yang baru, membangun suatu lembaga pernikahan yang baru, keluarga gitu ya. Nah, ketika itu tetap mereka suami dan istri punya satu kebebasan untuk menjadi diri mereka sendiri. Ya, jadi tetap di dalam kesatuan itu bukan maksudnya kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Tidak. Tetapi biarlah suami dengan segala kepribadiannya berperan sebagai seorang suami. Tetapi di dalam yang sebagai seorang istri, ya bersikap sebagai seorang istri dan dengan segala kepribadian yang ada, tidak meniadakan kepribadian itu. Ya, jadi tetap mereka berfungsi seperti apa adanya. Kalau misalnya gara-gara seorang perempuan mungkin ya, menjadi seorang istri, dari dulunya mungkin orangnya ceria, tapi gara-gara masuk di dalam pernikahan, kalau istri nggak boleh rame, nggak boleh apa, tidak. Jadi ketika di dalam satuan pernikahan tetap dia seperti apa adanya. Cuma juga dia harus ingat bahwa dia menjadi seorang istri. Demikian ya. Oke, kita akan lanjut juga mengapa mereka tidak berubah. Kalau melihat dari kondisi ini kita pasti tahu. Pasti tahu kenapa. Kenapa kok kamu tidak berubah ya? Kenapa kok gitu ya. Jadi ada suatu harapan yang mungkin tidak bisa tercapai. Nah, memang faktanya yang terjadi di dalam pernikahan ini ada satu survei menariknya ya. Suami istri itu diminta mengisi dikasih notes gitu ya dengan dikasih bolpen, suruh nulis. Menurut kamu pasanganmu tuh salahnya apa? Gitu ya. Salahnya apa? Disuruh nulis gitu. Ternyata banyak sekali, detail sekali. Ini dan sebagainya gitu ya. Mungkin tidak rapi bajunya, tidak mau disetrika, tidak mau kembalikan barang, semua ditaruhkan. Tetapi setelah itu di dalam sesi yang kedua, suami istri ini diminta untuk menulis kesalahan mereka masing-masing menurut mereka. Ternyata menariknya ya, ketika ditulis itu tidak sebanyak punyanya pasangan gitu ya, sebanyak pasangan gitu ya. Jadi itu mempengaruhi ketika seseorang mengatakan kok suamiku nggak gini ya, kok suamiku nggak gini ya, suamiku nggak gini, atau istriku kenapa nggak gini, kenapa nggak gini, kenapa nggak gini. Sebenarnya kalau dia berubah, gitu ya, saya pasti lebih bahagia. Konsep itu yang ada. Jika pasangan saya berubah, mau segera memperbaiki kesalahannya, mungkin kami dapat memiliki pernikahan yang berbahagia. Ya, perkataan itu. Jadi sepertinya yang salah ya pasangan saya, bukan saya. Saya mungkin salahnya sedikit, tapi pasangan saya lebih banyak. Nah, padahal sebenarnya ya, pernikahan kita itu sebenarnya dapat ditingkatkan dan perbaikan dapat dimulai hari ini terlepas bagaimana sikap pasangan kita. Maksudnya apa? Ketika mungkin pasangan kita tidak seperti yang kita harapkan dan memiliki banyak kesalahan, gitu ya, banyak kesalahan. Sebenarnya itu tidak menjadi patokan bahwa pernikahan kita enggak enggak bisa ditingkatkan, tidak berkualitas, begitu ya. Jadi kalau suami atau istri yang tidak seperti yang saya harapkan, berarti ya pernikahanku gagal. Nah itu. Jadi semua tergantung itu sebenarnya tidak. Terlepas bagaimana sikap pasangan kita, pernikahan itu tetap dapat menjadi lebih baik. Nah, pertanyaan pertama itu sebenarnya, ini yang perlu ya, bukan kenapa suami saya, tapi apa yang keliru dari saya. Kesalahan saya apa yang telah saya perbuat, gitu ya. Jadi kuncinya ada di tangan kita. Yesus berkata, keluarkan dulu balok dari matamu. Maksudnya apa? Coba kita refleksi ke dalam diri kita sendiri sebelum menunjuk kesalahan itu kepada pasangan, gitu ya. Nah, tentunya ketika kita berpikir apa yang telah saya perbuat, kenapa saya merasakan demikian. Nah, disarankan kita perlu berdoa. Kita bisa berbincang-bincang dengan Tuhan, berbicara di tempat yang sunyi untuk lebih refleksi diri. Supaya Tuhan juga boleh membukakan mata hati kita. Kita bisa tahu apa kesalahan kita yang membuat seperti ini. Ya, jadi kita perlu belajar melihat diri dulu sebelum menunjuk ke pasangan. Nah, ini ya, kita bisa persiapkan kertas pensil, lalu bisa menuliskan daftar. Ketika kita tahu bahwa ternyata kita juga andil juga, punya salah, kita perlu mengakuinya dan menerima pengampunan dari Tuhan. Minta Roh Kudusnya itu mengisi hati kita. Setelah itu, kita perlu minta maaf kepada pasangan kita. Mungkin orang bertanya, kalau pasangan tidak mau memaafkan bagaimana? Nah, yang penting
tanggung jawab sudah kita lakukan, yaitu mengakui kesalahan dan meminta maaf. Kalau sampai, tentunya ini dengan sungguh-sungguh ya, permintaan maafnya, kalau misalnya sampai pasangan tidak mau maafkan, ya sudah, itu bukan tanggung jawab saya, bukan masalah saya. Saya sudah melakukan tanggung jawab saya mengenai pasangan tidak mau memaafkan, ya sudah. Itu bukan wewenang kita, bukan tanggung jawab kita. Jadi, kita perlu tidak khawatir akan respon pasangan kita terhadap terhadap apa yang kita lakukan, gitu ya, kesalahan yang kita lakukan, pengakuan yang kita lakukan. Berikan Tuhan waktu kalau untuk bekerja dalam pasangan, diri pasangan, kalau misalnya pasangan tidak mau memberikan maaf, ya, Tuhan bisa bekerja dengan banyak cara, mungkin bisa mengingatkan pasangan kita, mungkin banyak hal yang bisa Tuhan lakukan, biarkan itu. Kalau misalnya sampai saat pun pasangan kita tidak memaafkan, ya kita perlu belajar untuk menerima, ya, menerima. Memang kadang pernikahan kita akan jadi lebih baik meskipun pasangan kita tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, tentunya kita perlu bebas menjadi pendorong yang positif demi kebaikan hubungan. Kalau kita pernah melakukan satu kesalahan, kita refleksi, kita tahu salah, kita perlu ngomong minta maaf, gitu ya. Nah, kita akan pasti ketika permintaan maaf itu diterima, tentunya ada perubahan yang dilakukan, ada penerimaan. Tentunya ketika demikian yang terjadi akan terdapat pertumbuhan di dalam pernikahan kita, ya. Tentunya kita perlu berubah, dalam arti berubah tidak hanya menuntut pasangan tapi juga menuntut diri untuk berubah. Ya, kalau kita tahu bahwa suami atau istri tidak mau berubah dari perilakunya. Nah, kita dulu yang berubah gitu ya. Karena dengan refleksi diri, kita bisa tahu kita sebenarnya juga memiliki andil di dalam kesalahan. Nah, selanjutnya, makna cinta yang sebenarnya itu apa? Ya. Nah, 1 Korintus 13:4 sampai 8 itu suatu deskripsi yang baik tentang kasih, cinta, gitu ya. Cinta kasih yang tidak menekankan emosi, tetapi sikap dan tindakan yang tidak melampaui kemampuan kita. Di mana semua karakter itu, karakter cinta ini ditujukan kepada kebahagiaan orang yang kita kasihi. Ya, ketika seseorang mengatakan kasih itu sabar. Nah, itu juga tujuannya apa? Kalau saya sabar, saya bisa bersikap lebih baik kepada pasangan kita, gitu ya. Bisa tidak terlalu marah-marah. Nah, itu kan pasti tujuannya untuk kebahagiaan orang yang kita kasihi. Nah, memang kemampuan untuk menyatakan cinta ini kita perlu sadari. Asalnya memang dari Tuhan. Nah, kita ini punya kesempatan untuk jadi agennya Tuhan. Supaya kita bisa belajar mengasihi pasangan kita. Kita ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8 itu banyak hal yang dikatakan tentang kasih itu apa, kasih itu apa. Nah, kalau kita sudah menjadi agennya Tuhan, kita juga diminta untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kita lakukan semuanya sebatas yang kita bisa. Tentunya dengan kemampuan daripada Tuhan, kita pasti bisa melakukannya ya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan itu, tetap kasih pasangan kita. Nah, jika kita memilih untuk tidak mengikuti emosi negatif, yaitu marah dan sebagainya, sebenarnya kita itu sudah menjadi agen cintanya Tuhan. Nah, oleh karena itu kita perlu jadi saluran. Kalau jadi seperti saluran cinta Tuhan bagi pasangan, seperti ini. Kalau kita itu menjadi selang, nah selang tahu ya, selang air itu ya, dari sumbernya. Ketika air itu mengalir, yaitu cinta mengalir, itu kalau selang yang berfungsi, tentu akan tersalur itu cinta itu. Kalau mancet, berarti ada sesuatu di selang itu yang membuat itu tidak bisa mengalir tuh salurannya, melalui saluran itu. Nah, tentunya kalau kita ya menjadi agen cintanya Allah, ya perlu menyalurkan seperti selang air itu yang menyalurkan bukan air tapi cinta kasih dari Tuhan kepada pasangan kita. Nah, karena itu, maka keberhasilan pernikahan yang utama memang tidak dapat dicapai hanya tindakan satu orang saja, karena menikah 2 orang, bukan 1 orang. Diperlukan 2 orang yang memang saling mencintai untuk memperoleh kepuasan yang mendasar dari suatu hubungan. Ya, ini cinta kasih ini. Nah, bagaimana sebenarnya kita mengekspresikan cinta kepada pasangan? Caranya gimana? Yang pertama mencintai dengan kata-kata.
1 Korintus 8 ayat 1 mengatakan kasih itu membangun. Membangun sama dengan mendirikan, ya. Kata bendanya adalah bangunan atau gedung. Nah, oleh karena itu ketika mencintai pasangan sama dengan membangun pasangan. Maksudnya itu apa? Nah, kita itu sama-sama boleh menjadi apa istilahnya kalau di dalam bangunan atau gedung yang kokoh, mencintai pasangan itu seperti memberikan pembaharuan, memberikan satu apa ya, ketika bangunan itu didirikan, itu menjadi satu yang kokoh gitu, memberikan semacam apa ya, rekan yang boleh sama-sama mendukung gitu ya, sama-sama memberikan suatu dorongan, suatu semangat, satu support dan sebagainya. Nah, tentunya yang bisa kita lakukan, yang paling kuat sarananya yaitu memberikan kata-kata pujian. Nah, tentunya para suami khususnya itu paling senang kalau dipuji. Tentu pujiannya tentu dengan kejujuran dari hati, begitu ya. Nah, mencintai dengan kata-kata itu bisa melakukan gini, temukan satu hal yang kecil atau besar yang kita sukai dari pasangan kita dan ekspresikan rasa penghargaan kita terhadapnya. Misalnya, "Saya bangga punya suami seperti kamu, karena kamu adalah orang yang bagaimana," gitu ya. "Saya bangga punya istri seperti kamu," gitu ya. Nah, ini bisa kita kemukakan, gitu ya. Kemudian berikan penghargaan, "Saya sangat menghargai," gitu ya, dan sebagainya ya. Nah, mencintai dengan kata-kata itu ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, mencintai dengan kata-kata ketika kita dianiaya. Nah, ini kalau dasarnya Matius 5 ayat 44 ya. "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Maksudnya adalah apa? Mungkin kita disakiti berulang kali oleh pasangan, tapi tetaplah mencintai dengan kata-kata. Memang satu hal yang tidak mudah ketika seseorang disakiti, itu menjadi satu pergumulan tersendiri di dalam diri orang itu. Bagaimana dia bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi dia, padahal dia adalah pasangan kita. Anggaplah sebagai musuh, gitu ya. Nah, dikatakan di sini jika kita mencintai meskipun kita dianiaya, maksudnya kita itu menderita, gitu ya. Kita mungkin dapat menyelamatkan pernikahan kita, ya. Tetap mencintai, karena itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, jika kita dapat mempelajari kekuatan pujian yang luar biasa, kita bisa melihat bahwa kita tidak akan untuk mengeluh. Ketika kita memberikan pujian, pasti kita akan minim gitu untuk mengeluh. Nah, tentunya ketika seorang suami jauh lebih termotivasi ternyata untuk melakukan pekerjaan rumah tangga bila ia dia hadiahi dengan pujian. Dikatakan, diceritakan begitu ya. Ada seorang suami yang diminta tolong istrinya untuk membetulkan talang, talang di atas rumah gitu ya, di dalam rumah yang di atas gitu ya. Nah, ketika suami ini tidak melakukan, istri ini mengatakan waktu itu suami lagi mengerjakan yang lain, memperbaiki keran air gitu yang ada di dapur. Nah, kemudian dengan apa ya, dengan emosi istrinya ini mengatakan, "Waduh kamu ini orangnya berkali-kali dimintain tolong kok nggak pernah melakukan sih?" Nah gitu, perkataan itu. Tapi kemudian selanjutnya gitu ya, ada keluarga lain ya, keluarga lain, yang ketika peristiwanya sama, suaminya diminta tolong istrinya untuk membetulkan talang, tapi nggak dibetul-betulin, dia kerjain yang lain, kerjain yang lain. Nah, kemudian dia tahu bahwa kalau saya itu mengatakan satu hal yang tidak benar atau mengomeli dia, tentu belum tentu suami saya akan melakukannya. Tetapi kemudian istri ini coba berpikir, apa yang bisa saya lakukan supaya suami saya itu mau melakukannya. Nah, dia mengatakan dengan unik, mengatakan begini, "Wah, saya bersyukur punya seorang suami yang mau bertanggung jawab." Ya, saya rasa pas itu. Nah, tentunya saya pingin suami ini, maksudnya pingin kamu gitu ya, dia cerita ke suaminya, "Kamu juga membantu yang di bidang lain." Kemudian dia ceritakan, "Untuk membantu talang." Nah, ketika itu dilakukan, yang terjadi adalah apa? Terjadi adalah si suami ini langsung melakukan seperti yang diminta istrinya, walaupun dia tidak minta secara, ini ya, secara frontal gitu ya. Tetapi dia ingat, "Oh iya ya, saya belum sempat betulin talang," gitu ya. Nah, tentunya kalau kita belajar mengungkapkan dengan kekuatan pujian, inilah yang terjadi gitu ya, suami itu dengan langsung melakukannya.
Karena dari pujian dia lakukan, gitu ya. Nah, selanjutnya mengasihi dengan kata-kata ramah, dengan ramah permohonan dan penerimaan, ya, penerimaan. Nah, Amsal 15 ayat 1 mengatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kemarahan, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Nah, tentunya kita kalau mengasihi tentu kita juga perlu berbicara dengan ramah, tidak bentak-bentak, tidak teriak-teriak ya. Mungkin kita memiliki perasaan negatif, waktu itu memiliki perasaan negatif, ya nggak apa-apa. Kita coba, kita minta bantuan Tuhan supaya kita bisa berbicara dengan tetap lemah lembut, tetap bisa tenang gitu ya. Nah, itu perlu bantuan Tuhan. Walaupun mungkin hati jengkel, marah dan sebagainya. Cobalah berbicara dengan ramah, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Nah, memang kita perlu mengakui perasaan kita. Kadang orang itu mengatakan, "Kamu ngapain sih mengakui perasaan kayak gitu? Orang jadi kamu malu-maluin." Padahal tidak. Kita perlu mengakui perasaan kita. Nggak ada yang keliru. Apalagi terhadap pasangan kita. Tentunya kita perlu berbicara dengan ramah. Ketika suami atau istri berbicara dengan kasar, dengan keras, bahkan kejam, itu belum tentu membawa kebaikan, gitu ya, membawa kebaikan. Jadi, kalaupun kita mengalami perasaan apapun jengkel, kita katakan, ya, kita katakan, "Ah, saya hari ini loh, merasa jengkel loh sama kamu." Bukan dengan marah, "Saya ini loh, jengkel sama kamu." Udah beda, gitu ya. Yang diterima oleh pasangan pasti berbeda. Oke, selanjutnya. Kalau tadi dengan kata-kata ramah, sekarang berikan dia kesempatan juga untuk mengungkapkan perasaannya, kemudian menerima kata-katanya. Jadi, jangan kita yang mau mengungkapkan perasaan kita, tapi kita tidak memberikan kesempatan buat pasangan kita. Perlu kita kasih kesempatan. Kita coba terima kata-katanya. Nah, coba kita itu memperhatikan tentang perasaan-perasaannya, bagaimana kenapa kok dia melakukan ini, daripada mencelanya. Kalau mencelanya tentu tidak membawa kebaikan. Nah, memang cinta hanya memberikan kenyataan saat sekarang dan tidak mencari alasan untuk membuat masalah dengan melihat pada kesalahan masa lalu. Jadi kalau misalnya seseorang itu pernah melakukan kesalahan, ya, kemudian berakibat fatal. Maksudnya nggak usah jauh-jauh, misalnya contoh aja, dia lupa mematikan gas di kompor. Yang terjadi adalah gasnya cepat habis, ya, dan sebagainya. Atau mungkin kebakaran, misalnya begitu. Itu kan menjadi satu masalah yang timbul dari kesalahan masa lalu. Nah, ketika kita mencintai seseorang, nggak usah ngungkit yang lalu. Kamu tuh dulu pernah gini, kamu dulu pernah gini. Nah, itu tidak perlu dilakukan, gitu ya. Jadi cinta itu memang waktu saat ini, mungkin bisa kita bilang tentang kondisi yang dulu, tapi itu tidak perlu untuk diingat-ingat, tidak perlu untuk dilihat kembali. Karena memang kita mencintai, kita juga bisa pernah melakukan hal yang sama. Jadi cobalah untuk menerima pasangan tanpa melihat kesalahan di dalam masa lalunya. Selanjutnya kalau tadi mencintai dengan kata-kata, sekarang mencintai dengan tindakan. Dikatakan kasih itu sabar, ya. Kalau tidak sabar tapi membahayakan fisik dan semangat kita, karena jadi orang marah gitu ya. Membahayakan fisik orang yang suka pemarah, itu jadi bisa sakit jantung, kemudian banyak hal. Kemudian orang jadi apa ya, kalau malah jadi apa ya, jadi tidak berefek positif, semuanya jadi negatif. Kemudian kasih itu murah hati, itu surat cinta terkuat. Ya, cinta itu merupakan cara hidup murah hati. Kenapa? Dia bisa menerima kondisi orang lain. Belajar untuk apa ya? Lebih bisa memberi diri untuk orang lain. Itu orang yang murah hati. Nah, kasih itu ramah, berperilaku ramah dan santun. Kasih itu ramah dalam pengertian bahwa kita itu tidak sembarangan, gitu ya. Belajar untuk santun, belajar untuk lebih tenang, lebih berhikmat di dalam segala hal. Kasih tidak mementingkan diri sendiri, ya. Jadi kita perlu memperhatikan kepentingan terbaik dari orang yang kita cintai. Jadi tidak hanya untuk aku, dan untuk aku, tidak. Itu bukan kasih yang digambarkan di dalam 1 Korintus 13. Tapi berusahalah untuk tidak mementingkan diri sendiri. Cobalah melihat pasangan dengan segala
keunikannya gitu ya. Jadi kita perlu tahu kepentingan apa yang terbaik buat dia. Kemudian di dalam kuasa Roh Kudus itu kita perlu mengungkapkan cinta dalam kata perbuatan. Nah, semua ini ya sekali lagi ya, mencintai dengan kata-kata, tadi ada walaupun dianiaya dan sebagainya, penerimaan dan sebagainya. Semuanya bisa kita lakukan di dalam kuasa Roh Kudus. Nah, mungkin kita bisa buat sendiri gitu ya, dengan kemampuan kita. Nah, 1 Petrus 4 ayat 8 ini penting. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Artinya cinta menerima banyak ketidaksempurnaan. Seperti tadi ya, seorang suami yang pernah lalai melakukan sesuatu yang berakibat fatal. Itu kita tahu bahwa dia memiliki ketidaksempurnaan. Karena memang suami atau istri kita itu memang tidak sempurna. Nah, memang cinta itu tidak menuntut kesempurnaan dari pasangan, karena memang kita itu tidak akan pernah sempurna, termasuk pasangan kita, ya. Yang perlu kita ketahui bahwa pasangan itu, ya, memiliki yang namanya ketidaksempurnaan, karena memang dia bukan orang yang sempurna, ya. Karena itu kita perlu menerimanya dengan cinta kasih. Karena kita juga perlu melihat diri kita juga tidak sempurna. Kalau kita mau cari orang sempurna rasanya nggak ada di dunia ini ya. Semuanya itu tidak akan pernah sempurna. Pernah satu kali ada seseorang berpisah, bercerai dengan suaminya. Dia kemudian menikahi seorang pria gitu ya. Dia berharap pria yang kedua ini yang dia nikahi tidak seperti yang pertama. Dia menganggap yang kedua ini lebih sempurna tanda petik daripada yang pertama. Ternyata ketika berapa waktu kemudian diketahui ternyata pasangan yang kedua ini ternyata lebih parah dari yang pertama. Dan ternyata kalau kita mau mencari kesempurnaan di dalam diri pasangan tidak akan pernah ada karena memang kita adalah manusia yang tidak sempurna gitu. Kita sudah berdosa, sudah mendukakan hati Tuhan. Nah, tentu di dalam keberbedaan yang ada, kita perlu belajar untuk menerima dia. Menerima dengan cinta kasih, karena memang pasangan kita tidak sempurna gitu ya, dengan kondisi yang ada. Nah, oke ya, jadi itu kalau tadi mengenai bagaimana kita menerima pasangan kita dengan kondisi yang apapun, kita perlu belajar mencintai dengan kata-kata dan sebagainya, dan tindakan, nah kita akan melihat ke bagian yang keempat. Dengarkan saya. Nah, kayak ini ya. Kalau kita bisa berkomunikasi dan bisa lancar mengalir, itu tentu tidak terjadi secara spontan, langsung bisa ya. Jadi, kalau kita mau tahu pasangan dan pasangan juga atau suami atau istri mau tahu kita, yang perlu kita lakukan adalah kita harus berkomunikasi satu dengan yang lain ya. Kalau tidak ada komunikasi, tidak akan ada pernikahan yang hangat gitu ya. Kalau kita dikatakan suami istri itu sudah menjadi satu dikatakan tadi ya. Kalau dikatakan di dalam itu sudah esa gitu. Kalau Tuhan itu istilahnya sama, yaitu esa. Nah, kalau kita belajar berkomunikasi, itu membuat satu hubungan yang berbeda. Coba kita akan coba ya, kalau misalnya istri aja nggak mau ngomong 1 hari itu, misalnya gitu ya. Tentu bukan satu hal yang indah. Mengapa? Karena relasi tidak terbangun. Tidak akan pernah ada kehidupan pernikahan yang hangat. Kenapa? Karena istri diem, nggak mau ngomong sepanjang 1 hari misalnya. Nggak jadi satu hal yang indah. Nah, seperti kita yang tidak akan pernah tahu seperti apa Tuhan, jika Dia tidak memilih atau mengkomunikasikan dirinya melalui Roh Kudus, maka kita tidak dapat saling mengenal satu dengan yang lainnya kecuali kita memilih untuk berkomunikasi. Ini yang perlu dilakukan. Karena Tuhan sendiri mengkomunikasikan dirinya kepada kita melalui Roh Kudus, kita juga perlu berkomunikasi, mengkomunikasikan sehingga kita dapat mengenal satu dengan yang lainnya gitu ya. Dengan indah, relasi bisa dibangun dengan baik, terutama di dalam pernikahan. Jadi kita harus mengatakan apa yang kita rasakan kepada pasangan. Karena memang dia tidak dapat membaca pikiran kita. Orang mengatakan eh, pasangan itu bukan dukun. Jadi bukan dia mengerti apa yang kita pikirkan, yang kita inginkan. Misalnya begini, kalau misalnya dari jauh, misalnya suami gini-gini, istrinya gini-gini. Orang mungkin nggak ngerti itu apa maksudnya, tapi maksudnya dia itu ya ambilkan minum. Nah, kalau gitu kan kalau nggak dikomunikasikan ya nggak pernah mengerti pasangannya, gitu ya. Oke ya, selanjutnya. Nah, ternyata ada kepribadian di dalam diri seseorang, 2 kepribadian. Maksudnya ini hanya semacam
penelaah gitu ya. Ditelaah gitu ternyata ada kepribadian laut mati. Nah, orang kepribadian laut mati kita tahu ya, tidak ada yang namanya dorongan untuk ngomong. Tidak ada dulu. Tapi sebaliknya ada kepribadian sungai sungai Gemericik. Gemericik itu kan airnya terus mengalir. Nah, berarti apa yang ada di dalam benaknya itu meluncur seperti terus anu ya, aliran yang terus jalan gitu ya. Nah, ini memiliki apa ya, kelemahan masing-masing. Kalau kepribadian laut mati itu kalau untuk mengekspresikan dirinya dia sulit. Mengapa? Karena dia ndak ndak punya keinginan untuk berbicara. Jadi sulit untuk dia menunjukkan siapa diri karena tertutup, begitu tidak mau mengungkapkan siapa diri. Tapi berikutnya, negatifnya kan kalau orang Sungai Gebericik ngomong terus gak berhenti-berhenti gitu ya. Nah, kalau ini orang ini sebenarnya punya kesulitan yaitu belajar mendengar orang lain. Mengapa? Karena begitu sibuk cerita terus dia tanpa tanpa tahu bahwa orang lain tuh mau didengarkan gitu ya, dia enggak mau. Nah ini yang ada di dalam kehidupan, eee, dunia ini gitu ya, kita akan menemui orang-orang yang demikian. Siapa tahu pasangan kita juga salah satunya. Nah ini sebenarnya kepribadian di dalam diri kita ini, itu jadi aset kita komunikasi. Kenapa? Kita bisa tahu untuk orang yang kayak gini, oh dia itu nggak punya dorongan untuk bicara, bukan dia tidak mau bicara, dia sulit gitu. Tetapi yang satunya itu perlu direm gitu ya. Nah ini kita bisa tahu ketika kita melihat siapa siapa teman kita dalam pribadian kita itu menjadi aset supaya kita tahu, oh cara komunikasi sama orang ini gini loh. Oh gini loh. Jadi supaya tahu bedanya. Nah, kalau komunikasi yang efektif itu memang perlu untuk bicara dan mendengarkan. Ya tentunya kalau kita lihat di dalam kehidupan pernikahan, itu kita perlu suami istri, perlu memilih untuk komunikasi ya. Tentu pernikahan itu akan jadi ideal. Tentu, yang lebih penting lagi saya sudah katakan, kita dapat mengekspresikan perasaan pada pasangan kita, ya. Misalnya kalau kita cerita sesuatu apa yang terjadi mungkin ini, kita bisa detail gitu cerita, ya. Tentunya kita bisa juga mengekspresikan perkataan, berkata dengan suami, "Oh ini saya ngalamin ini," dan sebagainya. Nah, proses berbagi cerita seperti ini itu memberikan rasa kesegaran dalam kesepakatan dalam pasangan kita. Jadi begini, kadang itu ketika berbagi cerita kita bisa, "Oh, iya ya, kamu ngalami ini ya? Oh, ya aku ngerti, kenapa kamu bagaimana kayak gini," gitu ya. Nah, itu akhirnya menjadi apa, pasangan itu jadi bagian di dalam diri kita. Mengapa? Karena dia merasa dilibatkan, dia menjadi orang kepercayaan dari wanita ini, dari istrinya ini. Begitu juga sebaliknya, ya. Ketika dia diceritakan sesuatu yang mungkin tidak diceritakan oleh pasangan kepada orang lain dan ceritanya kepada kita, kepada pasangan ini ya. Nah, tentu tentu yang terjadi, "Waduh, aku dipercaya sama dia." Nah, tentunya itu menjadi satu hubungan yang indah, ada kesepakatan, rasa kesegaran dan sebagainya. Nah, ketika pasangan kita sedang berbicara, kita harus mendengarkan, jangan kita ikut ngomong gitu ya. Coba konsentrasi pada apa yang dikatakan pasangan kita. Mungkin pasangan kita mengalami pergumulan apa, coba kita dengarkan dengan lebih sesama. Nah, salah satu penemuan terhebat dalam komunikasi ini adalah kekuatan yang luar biasa dari telinga yang bersedia mendengarkan. Ketika seseorang itu belajar mendengarkan, itu kita akan melihat gitu ya. Wah, ternyata kalau kita mendengarkan seseorang, apa yang menjadi pergumulannya itu menjadi satu hal yang indah. Mengapa? Karena kita bisa mengerti orang itu. Mengapa dia melakukan ini? Mengapa gini? Jadi seperti tadi, kenapa suaminya kok nggak bersihin, betulin talang dari dulu? Ternyata baru tahu, iya aku ini sebenarnya mau betulin talang gitu ya. Tapi ternyata aku tuh kemarin itu kondisinya kakiku ini ada keselionnya karena gila, karena istri nggak tahu dan suami baru cerita, akhirnya istrinya berkata, "Oh gitu toh." Nah ini loh, kalau kita belajar bersedia mendengarkan, ini yang terjadi, komunikasi bisa lebih indah gitu ya. Karena kita bisa mengerti, oh menjadi pergumulan apa dia. Tentunya kita perlu mendengarkan dengan penuh perhatian gitu ya. Oke, Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, "Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar." Maksudnya, kita perlu mendengarkan. Jangan langsung ngomong, gitu ya. Jadi coba dengarkan apa yang menjadi seperti tadi. Kita tidak akhirnya, ceritanya nggak menyalahkan sampai berkelanjutan. Akhirnya kalau kita tahu bahwa suami itu mungkin pernah ngalami yang namanya keselio di kaki, gitu ya. Nah, itu tentu dia akan lebih mengerti, makanya jangan langsung ngomong, gitu ya. Nah, kalau kita
tetap sekali lagi kita kalau sedang berbicara satu dengan yang ada, satu bicara, satu mendengarkan. Yang satunya cerita, sebaliknya satunya mendengarkan. Kalau dua-dua sama berbicara itu jadi bertengkar, bukan komunikasi. Nah, setelah itu mungkin ketika kita ngomong gitu ya, kita juga gantian gitu ya, menyatakan apa yang terjadi dari sudut pandang saya. Mungkin ada perselisihan, ada konflik, kita coba ngomong dari sisi saya bagaimana. Setelah itu jangan kita langsung ngomong terus, tapi berikan porsi kepada pasangan kita untuk mengatakan gitu ya. Dan bila kita memang benar sudah salah, ternyata yang salah itu kita perlu memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Kita tidak perlu rasionalisasi, "Iya aku melakukan gini, karena gini." Nggak perlu. Kalau memang salah ya kita terima salahnya. Itu tidak mengurangi, tentu orang akan respect terutama suami kita. Karena, oh ternyata kamu orang yang rendah hati, kamu lembut hati, sehingga ketika diberitahu bisa berespon dengan baik, bukan tambah marah-marah. Ya, dengan saling bergantian bicara itu tentu akan meredakan suhu yang memanas karena mungkin ada konflik. Sehingga kita dapat menghadapi masalahnya. Ketika seseorang mungkin sama-sama marah, tentu tidak akan terjadi yang namanya komunikasi yang indah. Yang ada adalah semua mementingkan kepentingan diri sendiri. Tapi ketika sama-sama saling ngomong dari sisi sudut pandangnya, suhunya mulai menurun. Sehingga akhirnya apa? Dapat menghadapi masalah yang ada, yang terjadi itu. Sehingga bisa dicari titik temu. Kalau orang bisa bersikap tenang, di dalam rapat misalnya, kalau ada yang berselisih paham, coba itu ya, mereka dilihat dari masing-masing, kenapa kok mereka itu berselisih, coba dilihat dari nah, ketika kita sama-sama mendengarkan gitu ya, gantian bicara, ini tidak hanya khusus di pernikahan juga, bisa direalisasikan di dalam kehidupan kantor gitu ya. Kalau itu coba, dengan kita memberikan kesempatan untuk mereka berbicara dari sudut pandang mereka masing-masing, masalah yang ada bisa kita atasi, kita cari solusinya gitu sehingga suhunya yang memanas itu berkurang. Nah, tentunya suami istri juga perlu komunikasi, yang perlu memiliki komunikasi yang sehat dan bermakna. Kuncinya tekad kita untuk berkomunikasi. Kadang di dalam komunikasi belum tentu satu hal yang eee, mulus, lancar, tapi ya coba terus lakukan. Kita ini perlu belajar, gitu ya. Nah, yang kelima, siapa yang melakukan apa? Ini apa maksudnya? Faktanya kita melihat ya, di dalam pernikahan yang baru dibangun mungkin 3 bulan pertama, kita coba melihat ternyata suami istri itu bahwa tidak selalu itu jalannya itu sama, tidak pernah sepakat dalam memberikan jawaban. Memang kalau konflik itu banyak konflik yang dapat dihilangkan. Ketika pasangan suami istri punya waktu, menyediakan sebelum pernikahan untuk berdiskusi dan mencari kesepakatan tentang tanggung jawab yang ada. Biasanya masalah yang terjadi memang bukan ketidakmampuan untuk menyepakati tanggung jawab yang ada, tapi justru kegagalan di dalam mendiskusikannya. Ini maksudnya apa? Nah ini, kesepakatan dalam pernikahan itu atas kehendak Tuhan. Pada saat kejadian 1 ayat 28, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di mana pada mulanya memang Tuhan meneguhkan tujuan bagi Adam dan Hawa. Ada pekerjaan tugas yang harus dikerjakan oleh suami maupun istri. Mereka berdua merupakan bagian dari penggenapan tujuan, tapi yang jelas mereka tidak boleh memerankan peran yang sama. Maksudnya adalah apa? Setiap bagian, maksudnya setiap pribadi di dalam pernikahan, suami atau istri itu memiliki peran-peran yang berbeda. Peran-peran itu sudah diberikan kepada Tuhan dan kita itu diminta untuk melakukan sesuai dengan peran kita. Tentunya peran-peran itu boleh disinergikan antara suami dan istri. Memang pola Tuhan adalah keutuhan. Nah, memang suami istri bukan sendiri-sendiri jalan sendiri. Untuk menggenapi tujuan dari Tuhan, maka suami istri itu harus menjadi satu tim. Kalau yang namanya satu tim itu tentunya ya nggak ada yang saingan. Karena tentunya di dalam satu tim itu bersama-sama bekerja sesuai dengan peran yang ada. Misalnya, melahirkan bayi, itu menuntut tim kerja tim yang demikian rupa dan merupakan satu model bagi semua kehidupan. Nah, tentunya istri memainkan peran yang berbeda, suami juga. Ya, keduanya bekerja bersama-sama sebagai satu satuan. Oleh karena itu memang suami dan istri tidak melakukan peran yang serupa. Tapi mereka bekerja mengusahakan tujuan yang sama sebagai satu tim yang dibuat secara khusus oleh Tuhan. Ingat,
wanita itu diciptakan oleh Tuhan sebagai penolong suami, bukan perongrong suami, atau mungkin yang lebih dominan dari suami, ya. Bukan demikian. Tuhan sudah memberikan perannya itu dan semuanya itu dilakukan bersama-sama oleh suami dan istri menjadi satu tim untuk Tuhan. Nah, kalau kita lihat selanjutnya kalau dikatakan yang pertama tadi Kejadian 1 itu dikatakan Tuhan memberikan, maaf, dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 28 itu dikatakan beransur dan sebagainya. Ya, ini dikatakan memang ternyata sebelum kejatuhan. Namun ketika kejatuhan, yaitu di dalam Kejadian pasal 3, itu Tuhan juga menyatakan penghakiman bagi Adam dan Hawa. Karena dosa yang mereka lakukan dan masing-masing hukuman dirancangkan untuk sesuai dengan perannya. Hukuman Hawa sesuai dengan perannya yang unik sebagai perempuan. Ya, sedangkan hukuman Adam memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan makanan bagi keluarganya karena dia adalah seorang pria sebagai seorang suami gitu ya. Nah, penekanannya terletak pada istri sebagai perempuan yang melahirkan anak. Karena di dalam diri Hawa, dalam tubuhnya Hawa, Hawa itu memiliki rahim, memiliki indung telur dan sebagainya, ya. Dan Adam itu punya yang namanya sperma, gitu ya. Jadi sudah ada perannya sendiri dan Adam memang kepala di dalam keluarga, tentu dia punya tanggung jawab, gitu ya. Jadi satu sama lain itu saling. Kalau suami sebagai pencari nafkah untuk keluarganya. Dari yang diceritakan ini merupakan pembukaan dari gagasan akan berbagai tanggung jawab dalam pernikahan. Salah satunya penekanannya kerja tim. Suami dan istri itu bukan saing-saingan, gitu ya. Aku yang kerja ini, kamu yang kerja itu, dan sebagainya. Aku yang harus kerjanya lebih banyak, kamu enggak. Bukan hitungan. Tapi kita menjadi satu tim yang dalam meraih kehendak Tuhan. Faktanya memang, ya. Faktanya memang, kalau tadi dikatakan demikian ya. Suami yang mencari nafkah, istri yang membesarkan dan melahirkan anak, membesarkan dan sebagainya. Tapi masalahnya, masalah perkotaan saat ini itu, yang memiliki pekerjaan penuh di luar rumah itu adalah wanita dan ternyata dihitung 50% yang bekerja di luar rumah. Memang karena kondisi ekonomi yang banyak mengalami perubahan. Maka ketika itu terjadi, Tuhan maka akan memberikan kekuatan dan anugerah kepada para istri ini. Di sisi lain gitu ya, walaupun dia juga bekerja juga, istri itu perlu membantu suaminya. Walaupun mungkin istri punya jabatan, punya gaji yang lebih besar dari suami, tetap dia harus menghormati dan mendorong suami. Bukan tambah menghina gitu ya, bukan itu. Karena kita satu tim, ya. Suami istri satu tim. Nah, setiap orang di dalam tim itu harus punya tanggung jawab karena kita memang satu tim. Gitu ya. Nah, sebagai satu tim harus bekerja suami istri di bawah Tuhan sesuai dengan perannya sehingga maksud Tuhan itu bisa tercapai di dalam diri mereka melalui kesepakatan yang di antara mereka. Ya, tentunya ini peran yang dimainkan harus disepakati suami istri. Misalnya, istri memang perlu bekerja, ya sudah, melakukan seperti yang dilakukan. Misalnya suami pada saat itu belum mendapatkan, pekerjaan, ya dia lakukan, menggantikan istrinya, maksudnya bersama-sama. Nah, memang sebagai suami dan istri, pasangan itu harus berjalan bersama menuju cara yang dikehendaki. Nah, perlunya kesepakatan atas tanggung jawab, ini memang merupakan masalah sederhana, tapi kalau diabaikan, maka masalah itu bisa menjadi seperti lava dari gunung berapi. Suatu saat bisa meledak. Mengapa? Karena sudah mikir, kamu kok walaupun kamu misalnya istrinya memiliki gaji yang lebih, suami merasa direndahkan. Nah, tentu ini jadi masalah ketika itu terus dipendam dan menjadi konflik akhirnya. Nah, selanjutnya, keputusan. Apa ini? Nah, ternyata memang tidak akan ada habis-habisnya bagi kita untuk membuat keputusan dalam pernikahan kita. Kalau tadi kesepakatan di dalam peran masing-masing, kalau ini beda, gitu ya. Memang keputusan apapun tuh harus disepakati berdua. Keputusan terbaik yang akhirnya menghindari banyak pertengkaran. Waktu belum menikah, kita tidak perlu buat keputusan. Tidak perlu ada maaf, ini bukan kebutuhan tapi keputusan, ya. Namun ketika saat menikah, dia bersama istrinya harus mengambil keputusan. Perlu. Dan mereka jika tidak sepakat, bisa tiba-tiba komunikasi berhenti, ada tembok pemisah mulai berdiri di antara mereka. Soalnya kan gini loh, saya tidak setuju kok kamu tetap lakukan terus. Kalau nggak ada kesepakatan, jadi lebih sulit. Ya, memang para psikolog dan konselor keluarga mengakui salah satu masalah terbesar pernikahan itu proses menentukan keputusan.
Ya, jadi kalau keputusan itu dilakukan harus disepakati berdua, karena sekali lagi suami dan istri itu satu tim, bukan kompetitor gitu ya, bukan saingan. Nah, perlu kita ketahui, kalau Tuhan menyatakan laki-laki adalah kepala istri, bukan berarti laki-laki itu superioritas, lebih tinggi dari wanita. Tetapi itu ada susunan hubungan yang setara, tetapi di dalam penggambaran itu Tuhan sendiri menjadi kepala, suami dan istri bersama-sama. Nah, kalau dikatakan bahwa suami itu kepala istri, maksud maksudnya bukan berarti laki itu lebih segalanya, lebih apa, bukan. Tetapi laki-laki itu boleh menjadi pemimpin di dalam keluarga, bersama dengan istri yang mendukung gitu ya, melakukan tugas tanggung jawab di dalam keluarga. Nah, memang banyak pasangan itu perlu untuk diingatkan, sekali lagi mereka itu satu tim yang sama. Untuk itu suami istri perlu bekerja sebagai satu tim, saling mendorong untuk mencapai kemampuan maksimal masing-masing pasangannya. Kalau memang istri itu punya kemampuan maksimal di bidang A, ya udah lakukan semaksimal itu, karena belum tentu suami juga bisa melakukan hal yang sama. Lakukan seperti yang ada. Tentunya itu tidak mempengaruhi kesepakatan yang dilakukan, gitu ya. Misalnya, kalau istri bekerja, kita bisa tahu pulangnya jam berapa, tidak melebihi kecuali ada hal tertentu. Nah, ini harus disepakati. Kalau misalnya istri, ya kamu kerja yang part time aja, jangan full. Soalnya masih anak-anak kecil, bisa gitu. Nah, kalau kita sudah sepakat, istri mengatakan, "Ya udah, saya part-time." Nah, itu lebih enak masing-masing ya, walaupun istri dan suami tetap bisa mengembangkan kemampuannya. Nah, tentu ini menjadi satu hal yang indah. Kenapa? Karena dibangun dengan keputusan yang disepakati bersama. Nah, suami adalah kepala istri bukan berarti bahwa ini seperti yang saya katakan, laki-laki lebih berharga dari perempuan. Laki perempuan padahal diciptakan dalam gambar Allah dan tidak terbatas harganya. Mulianya, gitu ya. Termasuk juga suami itu menjadi diktator kalau suami kepala istri bukan berarti suami menjadi diktator. Dia yang bikin keputusan, kemudian istri dan anak-anak suruh mengikutinya. Ingat, kita perlu melihat bahwa istri itu diberikan sebagai penolong suami. Nah, tunjukkan kita kesediaan untuk bekerja sama bersama suami, maksudnya istri, dan menerima kepemimpinannya. Tentu kalau ketika kita menerima suami kita dengan kondisi apapun, menerima kepemimpinannya, akan membawakan pada kesepakatan hati. Nah, dikatakan bahwa, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Efesus 5 ayat 22. Nah, kata-kata tunduk itu bukan berarti bahwa istri harus melakukan segala hal yang diperintahkan kepadanya. Jadi dia seperti pembantu dari suami, bukan. Istri tidak dapat mengekspresikan gagasannya. Dia dikungkung, tidak bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya, idenya, dan sebagainya. Karena istri itu dipanggil menjadi penolong bagi suami. Ada kalanya istri itu menjadi pengingat bagi suami. Ketika mungkin suaminya akan melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Misalnya, ketika suami itu tergoda, tanda petik, untuk melakukan yang namanya korupsi. Istri ketika menjadi penolong suami, bukan malah menyetujui, dengan pemikiran, "Ya nanti kalau uang korupsinya bisa aku pakai untuk foya-foya." Bukan itu. Tetapi ketika istri dipanggil menjadi seorang penolong, dia bisa mengatakan idenya, dia mengatakan masukan, sehingga membuat suami tidak melakukan yang namanya korupsi. Nah, inilah yang dikatakan istri dipanggil sebagai seorang penolong bagi suami. Kalau istri tidak dapat mengekspresikan gagasannya, ya kemudian akhirnya suaminya bisa terjerumus dan akhirnya bisa diproses di pengadilan dan akhirnya masuk penjara. Ya, ini satu hal yang harus diperhatikan. Nah, kalau kata tunduk itu berarti istri tidak membuat keputusan, tidak perlu membuat tidak, tetap istri itu punya keputusan. Misalnya untuk mengatur di dalam apa, urusan rumah tangga dan sebagainya. Istri punya lahannya sendiri gitu ya. Nah, kerelaan sebenarnya melibatkan kedua belah pihak, yaitu suami istri. Karena itu Tuhan memerintahkan suami untuk mencintai istrinya. Ketika istri itu tunduk mau menerima keberadaan suami, bisa menghargai kepemimpinannya, maka suami pun perlu mencintai istrinya. Dikatakan seperti Kristus mencintai jemaatnya. Efesus 5:25. Lah kata cinta di sini, Yesus mencintai jemaatnya. Itu menunjukkan sikap memberikan diri demi kebahagiaan orang yang dicintai. Jadi, ketika suami itu mencintai istrinya, sama seperti Kristus mencintai, artinya dia berusaha untuk memiliki sikap, perlunya
punya sikap memberikan diri demi kebahagiaan siapa? Istrinya. Kepada siapa lagi, bukan istrinya, adalah penolong di dalam hidupnya. Nah, ini yang pernah saya katakan tadi bahwa istri tidak boleh berdiam diri saat suami jatuh. Perlu menjadi penolong yang membangun. Misalnya suami di PHK dan sebagainya. Tentunya istri, misalnya istri tidak di PHK. Nah, kondisi seperti itu memang tidak mudah dan memukul harga diri suami. Nah, saat itulah istri harus menjadi penolong yang membangun suaminya, menerima dia, merangkul dia kembali. Walaupun dia mungkin mengalami kejatuhan, kita bilang kepada dia, "Gak apa-apa, waktunya kita bisa bangkit lagi bersama-sama," gitu ya. Jadi mendorong, membangun suaminya untuk bangkit lagi. 7, menurutmu kita harus berlatih seks? Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada ini memang akan membuat kita mengerti apa ya di dalamnya. Nah, kalau kita mengatakan yang namanya seksual aktivitas. Kesatuan seksual itu yang dimaksud pada penulis adalah kepuasan pada kedua belah pihak. Keduanya menikmati aktivitas seksual mereka. Memang kepuasan seksual yang sehat tidak datang secara otomatis. Dibutuhkan komitmen dan usaha dengan tingkat yang sama, sama-sama berusaha supaya memiliki kehidupan seksual yang sehat. Dan memang ada salah satu rintangan menuju kesatuan seksual itu yang sehat itu karena ada sikap negatif terhadap seks secara umum dan hubungan seksual khususnya. Kadang orang mengatakan seks itu kotor, seks itu tidak tidak boleh dikatakan menjijikkan dan sebagainya. Seks itu tidak membawa kebaikan dan sebagainya. Itu yang ada, sikap-sikap negatif yang perlu kita ketahui, penting sekali. Kita tidak perlu menjadi budak atas perasaan negatif kita sepanjang masa. Kemudian kita mempercayai tanpa tahu kenapa demikian, gitu ya. Nah, selanjutnya, kita perlu punya langkah-langkah untuk mengalahkan sikap negatif terhadap seks. Yang pertama, kita perlu memperhadapkan dengan kebenaran. Yohanes 8:31 ayat 32 yang mengatakan kemerdekaan itu akan memerdekakan kamu. Nah, kita perlu melihat kebenarannya. Jangan melihat dari sisi negatifnya saja, yaitu dikatakan tadi seks itu tidak berguna dan sebagainya gitu ya. Tapi kita perlu membalikkan, dihadapkan kepada kebenaran. Kebenarannya adalah seks itu adalah gagasan dari Tuhan, ciptaan Tuhan sendiri ya. Tuhan yang suci sepenuhnya terpisah dari dosa menjadikan kita itu makhluk seksual. Oleh karena itu seks adalah baik dan sehat gitu ya. Jadi memang dari Tuhan, Tuhan yang menginginkannya. Menginginkan supaya wanita dan pria, yaitu melakukan fungsinya di dalam kesatuan seks pernikahan suami dan istri, maksudnya di dalam kesatuan seksual di dalam pernikahan. Nah, selanjutnya setelah kita mengcounter ya, menghadapkan dengan kita perlu merespon pada kebenaran. Kalau memang seks itu hadiah dari Tuhan dan hubungan seksual antara suami dan istri itu kehendak Tuhan, maksudnya dilakukan di dalam pernikahan setelah menikah, maka kita tidak boleh mengikuti emosi kita yang menyimpang. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa, oh ya kita percaya bahwa seks itu negatif dan sebagainya. Nah, kalau kayak gitu, seks itu tidak benar dan sebagainya ya. Nah, kalau emosi kita terbawa itu bahaya. Karena kita tidak boleh. Karena itu sudah anggapan yang tidak benar ya kita nggak boleh mempercayainya dan akhirnya condong ke sana. Nah, itu tidak boleh. Perlu kita awasi supaya emosi kita tidak sampai ke sana. Ya, kita harus mengakui perasaan kita pada Tuhan dan pasangan, serta berterima kasih pada Tuhan karena tidak perlu menuruti perasaan itu. Ada kalanya kita perlu mengakui, oh ya saya tuh mendapat kondisi kayak gini, saya jadi nggak suka dengan yang namanya melakukan seksual, kegiatan seksual, aktivitas seksual. Saya mengatakan, karena saya itu terpengaruh dengan, nah kalau kita itu bisa mengatakan, kita bisa mengakuinya, itu lebih mudah, karena itu akan memperbaiki pikiran kita, gitu ya, sehingga perasaan tidak terpengaruh. Kita juga perlu terima kasih kemudian kepada Tuhan karena sudah dibetulkan yang namanya ini ya. Selanjutnya, faktanya memang banyak pasangan khususnya pada awal tahun pernikahan mereka itu harus berurusan dengan sekoper penuh pengalaman seksual masa lampau mereka. Nah, ini kisah ini kan memang buku berdasar berlatar belakang di Amerika, begitu ya. Nah, ketika mereka biasanya sebelum menikah itu sudah melakukan hubungan seksual. Entah itu dengan kekasihnya, entah itu dengan teman dan sebagainya. Ya. Nah, ternyata itu tidak dibereskan, itu dibawa terus. Ya, dibawa terus. Sehingga itu
istilahnya itu membekas di dalam diri, membuat satu hal yang berbeda di dalam diri. Ada rasa mungkin aku sudah tidak suci lagi dan sebagainya dan sebagainya. Itu tidak diselesaikan. Dan akhirnya itu membebani ketika dibawa di dalam pernikahan. Ya, ketika pernikahan itu dengan pasangan yang berbeda gitu ya, dengan orang yang berbeda. Satu hal yang tidak mudah karena dia pernah punya pengalaman dengan orang lain dan sudah melakukan lebih gitu dengan orang lain. Ya, istilahnya kalau perempuan itu sudah tidak virgin lagi, sudah tidak perawan lagi. Itu tidak mudah. Mengapa? Itu dia bawa terus di dalam menikah. Nah, itu akan mempengaruhi nantinya gitu ya. Ketika melakukan aktivitas seksual di dalam pernikahan dengan pasangan ini yang diberkati di dalam pernikahan, itu menjadi satu penghalang karena dia tidak bisa, masih ada beban gitu, yang menghalangi. Ada rasa mungkin bersalah kepada pasangan ini yang sudah mau bersedia menikahi dia, ada perasaan takut, ada perasaan dan sebagainya. Karena memang kondisinya, misalnya ada orang-orang yang begitu fanatik dengan yang namanya virginitas gitu ya, dengan keperawanan. Ketika tahu bahwa istri tidak perawan lagi ketika menikah dengan dia, ya, bisa diceraikan seperti kayak gitu. Nah, ini yang membawa beban di dalam diri wanita, terutama istri ini. Mengapa dia tidak cerita? Karena banyaknya ketakutan yang terjadi. Nah, ternyata di dalam faktanya, ketika seseorang itu sudah mengalami pengalaman seksual sepranikah, gitu ya, punya angka perceraian yang 2 kali lipat lebih tinggi. Jadi orang yang sudah pernah memiliki pengalaman seksual sebelum menikah, itu akan mengalami perceraian 2 kali lebih tinggi dibanding mereka yang belum mengalami pengalaman seksual pranikah. Ini kondisi yang terjadi. Masalah yang lebih serius lagi, ketika penyakit kelamin itu ada di dalam waktu seseorang tuh salah satu pasangan itu sama-sama belum menikah, ya. Saat belum menikah, ketika penyakit kelamin dia alami dan itu tidak dikomunikasikan kepada pasangannya. Nah, ini bisa menjadi satu hal yang mengerikan. Mengapa? Ketika setelah pasangannya tahu, ketika setelah menikah gitu ya, dia merasa ditipu. Kenapa kamu kok nggak mau cerita? Gitu ya. Pasti akan timbul kemarahan, akan akhirnya hubungannya menjadi tegang. Dan kadang ada kalanya suami atau istri itu minta cerai. Gitu. Maaf ya, ini bukan pernikahan dini, tapi perceraian dini. Itu yang terjadi. Karena apa? Dia merasa ditipu, kamu kok nggak ngomong kalau kamu tuh punya sakit. Gitu. Nah, tentunya kita perlu lebih awas, lebih aware, lebih sadar. Kita masuki pernikahan, kita perlu terbuka akan masa lalu. Kita perlu melihat, kamu coba terbuka sama saya, sehingga saya tahu kamu itu siapa. Kita perlu setelah mendengarkan kondisi yang ada, menerima pasangan kita apa adanya. Tentu kita akan lebih mampu memproses masalah setelah pernikahan. Mengapa? Karena sudah tahu kondisi masing-masing. Nah, satu kata yang lebih di dalam mencapai kesatuan seksual sekali lagi adalah komunikasi. Komunikasi itu penting di dalam melakukan aktivitas seksual. Nah, sebenarnya apa sih tujuan seks itu? Nah, ternyata menurut Alkitab, itu sebagai sarana progresi, Kejadian 1 ayat 28, beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, hubungan seksual demi pemenuhan tujuan hasil menghasilkan ini adalah cara Allah untuk melibatkan suami dan istri dalam sukacita penciptaan. Di dalam Alkitab juga kita perlu melihat anak-anak itu selalu dipandang sebagai hadiah dari Tuhan, menjadi hasil dari prokreasi itu. Jadi kita perlu menyadari, anak-anak itu hadiah dari Tuhan. Selalu dipandang itu. Bukan menjadi satu hal yang membebani, itu ya. Satu hal yang perlu kita tahu. Tujuan seks yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan fisik dan batin. 1 Korintus 7 ayat 3-5. Paulus menghadapi realitas akan kuatnya kebutuhan fisik batin yang saling dimiliki oleh suami istri. Kita adalah makhluk seksual dan kita memang memiliki nafsu seksual yang kuat. Nah, kalau di dalam bahayanya dikatakan kalau sebelum menikah kita kadang perlu menguasai diri dalam kondisi demikian, dalam kondisi yang lagi membutuhkan gitu ya. Tetapi ketika sudah menikah akan ditemukan kepuasan sepenuhnya
di dalam pernikahan seks, berhubungan seks ketika di dalam pernikahan, bukan di sebelum pernikahan. Yang ketiga ini ya, untuk memberi kepuasan, Yeremia 29 ayat 11, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, dan sebagainya ya. Rencana Tuhan bagi kita adalah selalu baik, bukan rancangan kecelakaan. Ingatlah itu. Nah, gagasan kenikmatan ini sangat erat dengan konsep cinta. Salah satu keinginan cinta adalah memberikan kenikmatan kepada seseorang yang kita kasihi, yaitu pasangan kita. Oleh karena itu, hubungan seksual di dalam pernikahan menjadi metode pengekspresian cinta yang sangat bermakna. Ya, ketika kita mengetahui bahwa masing-masing membutuhkan, ya kita perlu mengekspresikan cinta kita yang melalui aktivitas seksual. Harus dicatat bahwa dorongan seksual laki-laki itu lebih berdasarkan fisik dibanding dengan perempuan. Makanya ketika ada cewek seksi lewat, itu yang lebih terdorong nafsu seksualnya adalah laki-laki, bukan wanita. Wanita itu juga nggak terpengaruh, walaupun mungkin ya hanya apa ya, apa ya, boleh mengagumi. Nah, mengagumi ada laki-laki atletis dan sebagainya, mengagumi. Hanya sebatas itu. Tetapi kalau laki-laki begitu melihat wanita cantik, kemudian seksi, bajunya minim dan sebagainya, itu membuat dorongan seksualnya jadi naik gitu ya. Makanya dikatakan cewek-cewek itu hati-hati dengan pakaian yang digunakan. Jangan sampai mendorong untuk laki-laki melakukan hal yang tidak benar gitu. Nah, kalau bagi perempuan, kebutuhan seksual itu lebih merupakan kebutuhan emosional daripada fisik. Emosi fisik sangat berperan. Jadi kalau misalnya hatinya lagi nggak enak, memang kita nggak bisa mengajak wanita itu untuk melakukan aktivitas seksual. Karena itu berpengaruh sekali terhadap aktivitas seksual yang dilakukan. Nah, kita perlu punya keramahan dan kepedulian dari pasangan untuk menjadi jalan menuju suatu pengalaman seksual yang bermakna. Itu kita perlu mengerti hal itu. Kemudian yang 8, meninggalkan dan menghormati orang tua. Apa maksudnya ini? Memang dalam keadaan baik dan buruk, orang tua dan mertua kita itu merupakan bagian hidup yang intim dan tidak dapat kita hindari. Ya, ini perlu kita tahu karena memang dia adalah orang tua kita, papa mama kita, dan mertua kita, yaitu orang tua dari istri kita. Ketika seseorang itu menikah, maka orang tua istri itu jadi bagian juga di dalam hidup kita, gitu ya. Sama-sama karena pernikahan itu melibatkan dua keluarga, gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, kebebasan bersama dan saling menghormati itu harus menjadi prinsip penuntun bagi orang tua dan anak-anak mereka yang telah menikah. Ya, kita harus perlu melihat hal itu. Jika terjadi konflik, ini biasanya antara mertua, mungkin dengan menantu dan sebagainya, perlunya ada prinsip pengakuan dan pengampunan. Ya, jadi kalau ada yang salah ya perlu satunya mengaku, belajar mengampuni, itu ya, enggak mudah memang. Nah, dua prinsip yang harus dijaga keseimbangannya jika kita mengikuti pola Alkitab dalam hubungan dengan mertua, ya kesetiaan yang baru serta rasa hormat yang terus-menerus. Mungkin bisa jadi mertua kita menjegalnya, tetap kita hormati karena dia adalah orang tua dari pasangan kita. Itu yang satu hal yang perlu diketahui. Nah, meninggalkan orang tua. Kejadian 2:24 mengatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini diulang lagi prinsip ini di dalam Efesus 5 ayat 31. Nah, memang pernikahan ini membuat perubahan kesetiaan awalnya kepada orang tua. Tapi setelah menikah kesetiaan itu beralih pada pasangan. Tapi berarti bukan akhirnya orang tua tidak dianggap lagi, bukan begitu. Tapi sudah fokusnya berbeda. Pertama dengan orang tua, yang kedua kemudian kepada pasangan beralih. Nah, prinsip berpisah dari orang tua itu adalah sangat penting. Mengapa? Dari hal yang ada itu perlu. Kalau memungkinkan, kadang kita tidak bisa berpisah dari orang tua dalam kondisi mungkin tidak bisa beli rumah dan sebagainya. Tapi ada kalanya perlu untuk melatih kemandirian kita dan melatih kita menjadi lebih dewasa. Ya, nah para orang tua harus mendorong terwujudnya kemandirian ini. Jadi tidak menghalangi kalau misalnya anaknya mau ini mau punya rumah sendiri dan sebagainya. Kayak gandoli gitu ya, berharap dia terus ke sini. Enggak gitu. Tapi anak ini perlu belajar karena dia sudah menikah, punya keluarga sendiri, ya. Nah, prinsip meninggalkan orang tua juga penting dalam penentuan keputusan. Istilahnya, kenapa? Orang tua ini tidak ambil keputusan
yang dia yang buat keputusan. Ya, kita yang harus membuat keputusan karena kita sudah menikah, punya keluarga, ya kita memutuskan. Orang tua mungkin bisa memberikan saran, gitu ya. Memberikan saran, tetapi keputusan tetap di suami istri karena mereka sudah punya keluarga, itu maksudnya ya. Jadi seorang suami memang tidak boleh mengizinkan ibunya terus-menerus menguasai hidupnya setelah menikah. Ini bukan pola dalam Alkitab. Saya pernah diceritain suatu kisah. Jadi seorang ibu itu membelikan anaknya yang jadi anaknya itu laki-laki, menikah kan. Nah, dia itu tidak boleh jauh dari rumahnya. Jadi dia belikan yang eh, orang tuanya di sini di gang yang berbeda. Tahu tujuannya itu adalah apa? Ya ibunya bisa ngontrol. Anakku ini sudah dimasakin enggak sama istrinya. Ini cucuku sudah dimandiin terus. Jadi akhirnya ibunya itu terus campur. Nah, itu menjadi satu hal yang tidak benar karena bukan pola Alkitab. Kalau seseorang bukan berarti sekali lagi orang tua itu ditelantarkan atau tidak dianggap. Tapi ingat, bukan itu. Tetapi supaya suami dan istri ini kan sudah punya kehidupan sendiri, punya pernikahan sendiri. Tetap bisa kontak, tetapi tidak terus mencampuri karena sudah menikah, gitu ya. Biarkan anak-anak itu dewasa dan mandiri. Memang nggak mudah, perlu proses. Nah, dengan berjalannya waktu. Menghormati orang tua, kalau tadi meninggalkan orang tua dalam petik ya, menghormati orang tua. Prinsip kedua ini hubungannya dengan terdapat dalam ini Keluaran 20:12, Ulangan 5:16, ayat 6, Efesus 6 ayat 2 sampai 3, merupakan salah satu dari 10 perintah Allah. Hormatilah orang tua. Perintah untuk menghormati orang tua ini tidak pernah dibatalkan selama mereka masih hidup. Kita harus menghormati mereka. Ada kondisi ya. Ketika orang tua masih hidup, tanda petik, ditelantarkan oleh anak-anaknya di Bartika. Tetapi ketika orang tua meninggal, yang terjadi uh, dia anak-anaknya ini melakukan upacara pemakaman yang meriah, seakan-akan ini terakhir aku menghormati. Tanda petik ya, sudah telat gitu ya. Kalau mau mengasihi mereka, ketika mereka itu masih hidup. Ya, menghormati mereka waktu mereka hidup, bukan berarti saya tidak menyetujui kalau orang tua kita meninggal misalnya ya, eee, kita tidak perlu memberikan pelayanan terbaik, bukan. Tapi maksudnya menghormati orang tua itu akan dirasakan orang tua ketika masih hidup, bukan ketika sudah meninggal. Nah, memang menghormati orang tua tuntutan sejak lahir sampai kita mati. Menghormati adalah perintah yang semula dan berlaku bagi saya, kita ini semua untuk selamanya. Nah, kata menghormati artinya untuk memperlihatkan rasa penghargaan. Nah, kalau kita cara menghargainya adalah misalnya tindakan praktis, berkunjung, telepon, dan sebagainya. Kontak secara rutin merupakan hal yang mendasar dalam menghormati orang tua. Nah, mertua juga harus diperlakukan sama dengan kedua orang tua kita. Harus dijaga, hati-hati. Kadang kita itu melebihkan kalau mertua nggak terlalu dianggap, kalau orang tua kita dianggap. Nah, itu salah. Perlu diperlakukan sama, dengan perhatian yang sama. Gitu ya. Nah, tetap menghormati yang kedua, kita berbicara dengan ramah kepada orang tua dan mertua kita. Terdapat di dalam 1 Timotius 5 ayat 1, Efesus 4 ayat 5, 31 sampai 32. Nah, melalui tindakan ini, ya, melalui tindakan, kita harus memperlihatkan iman kita kepada Kristus dan hormat terhadap orang tua. Menerima mertua kita apa adanya, hati-hati. Jangan kritik mertua kepada pasangan kita. Ya, jangan kritik, langsung ngomong kepada pasangan kita, hati-hati. Karena itu bisa memicu hubungan relasi antara suami dengan mama. Ya, caranya adalah apa? Ya kita coba. Ya, oh mertuaku gini. Oh jadi saya perlu punya hikmat untuk tidak melakukan hal yang sama, hal yang tidak dikehendaki mertua, gitu ya. Nanti kita maksudnya tidak mengkritik langsung hidup. Tapi kadang ada kalanya bukan berarti kita nggak boleh cerita. Cerita dengan pasangan bukan dengan nada kritik, tadi dengan menyampaikan. Tekankan sifat positif mereka dan doronglah rasa hormat mereka. Ini berlaku kepada orang tua dan mertua. Ya, kita berbicara dengan ramah, ya seperti tadi ya, dengan ramah kepada orang tua mertua kita. Kemerdekaan dan kehormatan merupakan keadaan ideal yang ditunjukkan Alkitab hubungan antara menantu dan mertua. Yang paling penting jangan ungkapkan kemarahan jika mereka tidak mengikuti saran kita. Berikan mereka kebebasan untuk melakukan kesalahan juga. Nah, di dalam Alkitab kita melihat hubungan yang indah antara Musa dengan mertuanya, yaitu Yitro. Kemudian yang paling jelas sekali yaitu Ruth dengan Naomi. Ya, itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya itu bisa dicapai kalau kita sama-sama
mengerti masing-masing kondisi yang ada. Nah, cinta dan uang ini bahasan yang menarik sekali. Ya, terkadang kita merasa makin kaya, makin sering kita itu bertengkar dengan kekayaan itu. Masalahnya memang tidak terletak pada jumlahnya, tetapi pandangan terhadap uangnya dan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara ngaturnya. Ya, kepuasan sebenarnya tidak terdapat pada uang berapapun jumlahnya, tapi dalam kebenaran, kesalehan iman, cinta, daya tahan dan kelembutan. Apa maksudnya itu? Nah, singkatnya hidup dengan Tuhan dan menaati nilai-nilainya. Nah, sebagai seorang hamba, kita tuh bertanggung jawab untuk menggunakan sebaik mungkin segala hal yang dipercayakan pada kita, terutama salah satunya yaitu uang. Penting untuk diingat saat kita mengejar kesatuan dalam pernikahan, bahwa semenjak kita menikah, sesudahnya, bukan lagi uangku dan uangmu, tetapi uang kita. Demikian juga bukan lagi utangmu dan utangku, tapi utang kita. Karena kita sudah dipersatukan di dalam pernikahan. Ya, jadi kalau misalnya suami pinjam istri uang misalnya gitu, itu kan berarti uangku kembalikan loh ya, uangku kembali. Bukan, karena sudah milik bersama. Walaupun mungkin istri bekerja, mendapatkan penghasilan, kemudian suami itu membutuhkan. Nah, itu sudah menjadi satu kesatu, itu bukan uangku, uangmu, sudah jadi satu. Nah, kalau mengenai utang, kalau jadi utang, maka kita perlu mendiskusikan dan menyepakati perencanaan suatu tindakan, misalnya mengaturnya bagaimana, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Karena ini merupakan uang kita, maka kita juga harus sepakat membelanjakannya, mau dibikin apa, dirundingkan dulu. Nggak asal satu orang itu langsung beli sendiri. Dulu ada pernah kesepakatan, suami dan istri. Kalau uang yang kamu belanjakan di bawah 100.000, nggak usah tanya saya, langsung kamu beli apa yang dibutuhkan. Nah, dan gitu ya, supaya nggak bingung juga mau belikan sesuatu yang penting ternyata salah satu pasangan tidak bisa dihubungi. Nah, gitu ya. Tapi kalau di atas 100.000 itu kita perlu rundingan. Nah, ada yang begitu. Nah, ini perlu ada kesepakatan, gitu ya. Nah, bila menyangkut masalah keuangan, kita harus bergerak menuju kesatuan, kesepakatan itu, ya. Misalnya, kalau kita nggak nyaman, waduh, ini kok uangku jadi uang, uang kita jadi satu. Sebenarnya orang itu nggak siap menikah. Karena apa? Karena semua sudah satu. Nggak ada yang diomongin, suamiku ngutang uang sama aku. Enggak, gitu ya. Ingat bahwa kita berdua rekan, bukan kompetitor. Kita ini satu tim. Sekali lagi, pernikahan kita akan diperkaya melalui kesepakatan dalam masalah keuangan. Bagaimana bagaimana membelanjakan, bagaimana kalau utang itu bagaimana menyelesaikan. Nah, sebagai orang percaya, kita itu berada di bawah perintah ilahi. Di mana semua kepercayaan kita itu kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Dan kita harus bertanggung jawab. Matius 25 ayat 14-30. Ya, kita juga harus memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Persembahannya Matius 22 ayat 17-22. Kalau di atas itu apa yang dipercayakan talenta gitu ya. Bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita dapatkan setelah kita berusaha di dalam talenta-talenta itu ya. Implikasi lainnya bagi pembuatan anggaran yang sesuai dengan Alkitab, kita perlu nabung untuk masa depan. Rencanakan terlebih dahulu masalah keuangan termasuk nabung dan investasi. Memang disarankan di dalam buku ini. Misalnya ada penghasilan total ya, suami dan istri dan semuanya sudah ditotal. Itu 10%-nya diberikan kepada Tuhan, persembahan persepuluhan. Setelah itu kita buat anggaran. Dari ini 20%-nya mungkin untuk nabung, yang untuk investasi berapa dan sebagainya itu. Jadi itu kesepakatan sekali lagi di dalam, jangan sampai gara-gara masalah uang jadi bertengkar hebat dan bahaya itu sekali. Nanti hitung-hitungan bisa perceraian. Nah, tentang pembelian barang secara kredit, perlu ada doa, diskusi, bila perlu kita perlu cari saran punya teman yang konselor keuangan terpercaya ya. Bila kita menggunakan uang sebagai uang muka dan mampu membayar tagihan bulanan, pembelian semacam itu tindakan bijak. Kalau enggak, nah itu bukan bijak lagi. Nah, suami istri ingat sebagai satu tim perlu ada kesepakatan menentukan siapa yang bayar tagihan, memastikan dana yang ada dan sebagainya. Sehingga ketika membelikan sesuatu enggak sampai, loh aku nggak bisa bayar nih. Kadang aku beli mungkin pakai untuk kartu kredit dan sebagainya. Itu bahaya sekali. Nah, sebagai orang Kristen kita dituntut untuk menjadi realistis. Maksudnya apa? Ya kalau kita belum waktunya mempunyai satu barang, nggak usah dipaksakan untuk kredit, nanti takutnya bingung bayar ke belakangnya.
Orang enak langsung gesek, 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 tetapi lupa bahwa setelah itu perlu dibayar itu. Gesek duluan. Orang bilang istilah Jawa ya, gesek dulu mendol buri. Biasanya susah bayarnya. Kita tuh nggak paling gampang untuk ngambil gitu ya. Ngutang, padahal apalagi ada orang-orang yang memang sukaannya utang. Karena apa? Karena dia bisa dapat kemudian setelah itu gampang nanti kan bisa bayar gitu. Tapi bahayanya kalau sampai nggak bisa bayar, jadi hal yang nggak mudah karena banyak bunga yang terjadi dan sebagainya. Nah, jangan biarkan memang masalah keuangan itu menghalangi langkah kita. Gunakan uang itu sarana untuk mencapai tujuan, untuk membantu meningkatkan kehidupan kita dengan Tuhan. Dan akhirnya, ya, di dalam semuanya ini, temukan kesatuan yaitu dalam komunikasi, penentuan keputusan, ungkapan seksual, keuangan, dan tugas sehari-hari di dalam hubungan kita. Dan kita akan segera mendapati bahwa kita menghidupkan pernikahan yang selalu didambakan, kita dambakan. Nah, ini 9 hal ini benar-benar terus terang membuat saya berefleksi diri. Bagaimana apakah kalau kita itu ingin punya pernikahan yang kita idamkan, itu perlu ada usaha dalam diri kita. Perlu ada semacam apa kerja keras. Karena kita sekali lagi, kerja kerasnya bukan sendiri loh, tetapi bersama pasangan, ya. Ingatlah bahwa kita bukan kompetitor, bukan saingan, tetapi kita itu satu tim. Karena Tuhan sudah percayakan kita untuk boleh menikah di dalam gereja gitu ya. Dan kemudian kita perlu menjalankan apa yang sudah Tuhan inginkan untuk pernikahan yang sudah kita bangun. Kiranya melalui sharing yang saya berikan dari buku ini memberikan berkat tersendiri bagi Bapak Ibu yang terkasih. Ya, ya ini dulu saya stop share dulu. Oke. Bagi Bapak Ibu saya persilahkan kalau mau memberikan mungkin pertanyaan atau masukan gimana? Silahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin untuk menambahkan, kita akan saling belajar satu dengan yang lain. Maaf Pak Saya Daniel, menambahkan, bisa bersuara keras tidak dengar nih. oh ya, saya bersyukur untuk materi yang sudah diberikan pada malam hari ini. Bisa dengar dengan jelas? Halo? Bisa. Oke, Maaf ya, Pak terima Daniel kasih. tidak dengar. Mungkin ada masalah mungkin. Jelas kok Bu Maria. Oh, gitu ya, enggak jelas ya. Eh, Ya jelas, jelas kok Pak Daniel. oh iya, iya. Oke, saya kalau begitu tak Saya ini sih aja, siap. tak turun. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang akan mau memberikan masukan, mungkin memberikan pertanyaan, saya persilahkan. Selamat malam Bu Maria. Ya. Selamat malam Bu Maria. Ya, saya bersyukur untuk materi yang kita sudah dengarkan ini. Saya hanya memikirkan kalau materi ini di kita suami istri sebelum menikah sudah memiliki pemahaman-pemahaman seperti ini, atau waktu pernikahan di awal, ya di dalam 5 tahun pertama ada pengertian-pengertian seperti ini ditanamkan, saya percaya pernikahan itu akan jauh lebih baik. Karena dalam pengalaman saya, 15 tahun pernikahan itu sangat tidak mudah. Ya, sangat tidak mudah, kami banyak pergumulan, banyak konflik, ya. Sehingga bayangan saya itu kalau materi-materi ini diberikan, jauh-jauh hari, ya, ada materi pengertian-pengertian yang kita terima seperti ini, kita mengerti sebelum menikah atau di awal-awal pernikahan, tentu pernikahan akan jauh lebih baik. Karena orang berusaha mempraktekkan yang dia mengerti, ya. Nah, itu saja sih makanya saya kerinduan dalam hati saya itu kalau ada seperti sekolah keluarga atau kursus, course ya,
materi-materi seperti ini boleh dibagikan ke seluas mungkin ke gereja-gereja, ke mana-mana begitu ya. Tentu hal ini bisa mengurangi perceraian atau meningkatkan kualitas dalam pernikahan. Ya, karena jujur pernikahan orang Kristen banyak sekali yang berjalan tapi tidak seperti yang diharapkan. Ya sudah berjalan saja untuk mempertahankan tidak bercerai karena ada anak, karena malu, karena yang lain-lain. Tapi kalau pernikahan itu bisa dinikmati ya dengan kita boleh makin mengasihi, saling menyayangi, saling memberikan kebutuhan di dalam masalah seksual, ya, saling memberkati, mendukung. Saya kalau melihat keindahan pernikahan itu menjadi kita betul-betul mendapatkan apa yang kita rindukan, ya, karena menurut saya memang kebahagiaan itu bukan karena masalah materi yang banyak, ya, karena memiliki banyak hal, kesuksesan atau gelar yang tinggi, tetapi saya melihat kebahagiaan itu ditentukan relasi yang dekat, gitu ya. Relasi yang dekat khususnya dengan keluarga, kalau suami istri saling mengasihi, saling menghormati, ya, menjadi satu tim, boleh beribadah kepada Tuhan. Saya pikir itu mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan. Meskipun kita tidak punya uang banyak, tidak punya gelar yang tinggi, saya pikir banyak orang berbahagia ya dengan relasi yang dekat dan saling menghargai, saling mengasihi. Menurut saya itu ya teman-teman. Bukan berarti kalau Tuhan mau kasih berkat keuangan kita menolak, tidak ya. Puji Tuhan kalau di sini ada yang profesor ya, di sini ada yang sukses di dalam keuangan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi yang lebih penting lagi, keluarga ini kita boleh terus tingkatkan ya, sehingga betul-betul kita mengalami keindahan relasi itu ya. Oke, itu saya memperlengkapi di sisi itu. Saudara boleh mendoakan supaya pelayanan kabel ini bisa menjadi berkat buat banyak keluarga-keluarga yang lain. Silakan rekan-rekan yang mau memperlengkapi. Ada yang mau bertanya juga boleh ya. 1-2 pertanyaan silakan. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan juga boleh. Apakah ada rekan-rekan, Bapak Ibu? Apakah bisa membuka mic lalu bicara? Ada yang mau menambahkan? Pak Ya, Daniel, silakan Pak tadi ada Jason. yang tanya. Tadi ada yang tanya itu. Silakan Mungkin Pak nggak Jason. kedengaran. Belum keluar Tadi suaranya. ada yang tanya. Silakan. Halo, Pak Daniel. Dengar suara saya? Silakan Pak Jason Lim. Dari Tadi sini belum sempat dengar, keluar Pak. suara. Silakan kalau mau menambahkan. Tadi Ada yang lagi rekan mau Bu Nora, ngomong. silakan. Enggak, tadi ada yang mau ngomong. Oke. Cuma mungkin dari di situ enggak dengar. Nggak bisa ya? Jadinya Nggak bisa keluar suara atau iya, bagaimana? manggil-manggil Cimaria. Cuma mungkin di tempatnya Cimaria enggak dengar. Gitu. Tadi enggak tahu siapa yang Oh, mau tidak ngomong. dengar ya? Sorry. Iya. Halo, apa Bini Dari bisa sana. dengar? Kalau dari sini dengar suaranya kok Dania sama Cimaria. Cuma Sorry, tadi kenapa ada nggak yang bisa dengar manggil-manggil ya? Cimaria. Di tempatnya Cimaria mungkin enggak dengar suara orangnya gitu. Bentar. Dengar? Halo? Iya, dengar. Oh, ini udah keluar nih suaranya. Silakan. Nor aja, kerasan dikit Nor. Agak keras dikit, boleh? Ya, kalau Ya, Ya, selamat sudah, malam udah. Bu Maria. Selamat malam. Halo Pak Anton. Ya, eh
sungguh sangat menarik yang disampaikan Bu Maria tadi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Anton. Ya, satu hal yang saya ingin bertanya, eh, tadi itu sangat bagus memang kalau sudah menikah ya. Tetapi ada masalah jika dalam masa sebelum menikah, dalam pacaran, itu mungkin kurang mendalam untuk mengenal pasangannya. Lalu banyak kasus terjadi demikian ini, lalu kemudian masuk dalam pernikahan, lalu menghadapi banyak masalah seperti yang diutarakan oleh Bu Maria. Nah, pertanyaan saya sebenarnya bagaimana kalau misalkan sudah terlanjur menikah, ternyata baru mengetahui sifat buruk dari pasangannya yang tidak bisa dia tolerir, atau dia terima. Misalkan suka main kekerasan fisik, main tangan, menampar, atau punya kebiasaan mabuk-mabukan, atau punya kebiasaan merokok yang sangat berlebihan, atau suka pergi mancing, meninggalkan keluarga berjam-jam hanya untuk mengikuti hobinya. Ini kan bisa menimbulkan masalah. Lalu bagaimana kalau seperti itu? Apa nggak sebaiknya dikenali dulu pada saat pacaran? Bukan kemudian mencoba mengobati ketika sudah menikah. Mohon tanggapan, Bu Maria. Ya, begini ya Pak Anton, terima kasih untuk tanggapan yang diberikan, pertanyaan. Kalau saya sih begini, ini kan memang tadi Pak Daniel sempat juga bilang, kalau kita tahu sebelum menikah, itu memang dan atau awal pernikahan, itu akan jadi lebih beda, gitu ya. Nah, memang kalau bagi kita yang sudah menikah, kita kan sudah tahu prinsip-prinsip ini. Setidaknya, oh ini toh. Setidaknya itu bekalnya kita, gitu ya. Jadi ketika kita melakukan, tidak sampai melakukan kesalahan seperti orang yang baru tahu sekarang ketika sudah menikah. Jadi memperbaikinya lebih mudah. Nah, kalau mengenai pasangan yang tadi boleh dikatakan kita kapan tahunya, bagaimana tahunya. Nah, tadi di dalam satu bagian, ketika kita sebelum menikah, perlunya kita membuka mata lebar-lebar. Dalam pengertian gini, mungkin di hadapan kita, pacar kita itu mungkin ya, pacar kita itu mungkin ya baik sikapnya, tapi ternyata tidak seperti itu. Nah, tentunya ketika memulai pacaran, itu tentunya kita belajar untuk mendoakannya. Apakah dia memang pasangan yang Tuhan berikan buat kita? Kalau memang ini kondisi yang terjadi, saya pernah tuh ngalamin. Jadi ketika ada seseorang, ini saya sharing jujur ya, aku tidak pernah cerita ke orang lain, tapi ketika saya tahu bahwa ada seseorang yang suka dengan saya dan dia menyatakannya. Kemudian saya mencoba menerima dia, tapi sudah mulai ada rasa ragu-ragu. Kenapa kok sepertinya kayak nggak nyaman gitu loh dengan orang ini. Nah, kemudian saya coba mendoakannya. Menariknya, ketika saya berdoa untuk menyerahkan apakah dia pasangan yang tepat buat saya. Tuhan, saya berikan hikmat buat saya tuh bisa tahu. Kita kan terbatas pasti. Kalau di depan kita mungkin baik-baik, soalnya kan ya istilahnya ya untuk mungkin ke depannya gitu ya. Tapi ternyata nggak tahunya saya itu berlalu begitu beberapa waktu gitu ya. Ya itu sudah mulai ada perasaan tidak nyaman. Kedua ternyata dia itu juga punya pacar lain. Jadi dia itu memang kalau tiba-tiba kayak istilahnya itu dia mengaku kepada orang lain bahwa dia itu nggak punya pacar gitu. Padahal pacarnya saya gitu loh. Dia mengaku sehingga dia memacari orang itu. Nah, ketahuannya dari temennya lagi. Padahal saya tidak kenal orang itu. Tetapi dari itu saya bisa tahu ya bahwa orang ini kayak gini modelnya. Saya sudah tidak nyaman ini. Ya akhirnya saya harus menanyakan kepada dia. Saya mendapat ini, dengar ini. Gimana ceritanya? Ya tentu pertama kali berkelit. Tapi kemudian ternyata tidak hanya satu, tetapi dua. Dan setelah itu saya ngomong bahwa saya tidak bisa. Maksudnya kalau kondisi kayak gitu, kamu harus ini. Kalau maksudnya ini jangan sampai kita menuju kepada pernikahan. Kalau pernikahan dia bisa minta kita untuk supaya diizinkan untuk poligami dan sebagainya gitu kan dia berarti kondisi akhirnya saya harus memutuskan hal itu. Nah, ada peristiwa lain lagi gitu ya. Seorang teman saya itu
itu boleh dikatakan itu sudah pacaran dengan seorang. Kemudian dia juga gitu, saya udah bilang sama dia, coba ya ketika kamu sudah punya pacar doakan, apakah dia memang suami kamu. Nah kemudian ternyata ketika dia ngomong, sudah beberapa orang sudah ngomong, orang itu kayak gini, orang itu kayak gitu. Ya coba didengarkan, ditampung dulu, nggak usah dipercaya dulu. Kemudian kamu kan bisa melalui berlalunya waktu di dalam masa pas, Isa tahu dia orangnya apa. Ternyata orang ini, memang kalau di depannya baik-baik, ternyata orang ini suka pergi ke dukun. Jadi dia itu kayak punya jimat apa-apa supaya bisa kaya, supaya bisa. Tetapi diberitahu sudah teman saya itu, tapi dia tetap terus dan akhirnya memang kondisinya begitu. Ketika setelah menikah, dia awalnya memang dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ternyata baru tahu yang ceweknya ini benar-benar melayani Tuhan dan sungguh-sungguh. Ternyata kemudian dia tetap tanda petik nekat ya. Dia kemudian bilang sama saya sudah bilang hati-hati, saya kok tidak serak kamu sama dia. Ya dia hanya terima. Tapi kemudian karena waktu itu ya teman saya ini ya kasus teman saya ini karena dia usianya udah tinggi gitu. Begitu juga suaminya. Jadi kalau calon suaminya itu waktu itu jadi lebih baik menikah gitu daripada kelamaan. Ya, nanti aku nggak bisa punya anak dan sebagainya gitu ya. Ya memang satu sisi memang betul, tapi kita nggak boleh apa ya asal terima saja gitu loh. Oh, tanda petik ya, ini omongan jeleknya ya. Mumpung ada orang yang suka sama saya, mumpung dia mau sama saya gitu. Belum tentu orang lain mau sama saya, tapi kita nggak boleh kayak gitu. Nah, kalau kita memang itu bukan yang Tuhan kehendaki, ya jangan jalan. Makanya perlu dibuka mata lebar-lebar gitu untuk melihat. Makanya sebenarnya kalau kita namanya pacaran itu kan memang persiapan untuk menikah. Jadi kita itu perlu melihat dia itu ya apa. Itu kondisi yang terjadi. Ketika teman saya jadi berita banyak orang termasuk orang lain, dia itu gini 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 gini, tapi dia tetap nekat nikah. Yang terjadi kondisinya adalah yaitu seperti yang dikatakan. Bahkan kemudian saya tahunya dia itu KDRT gitu. Selain main dukun-dukun, bahkan dia itu punya usaha selalu gagal, selalu gagal. Akhirnya dia sering pergi dukun. Kenapa? Supaya punya jimat, nah jimatnya itu ditaruh dibongkar di lantai rumahnya itu. Gitu itu ya. Jadi dia orangnya stres, gampang marah akhirnya. Padahal dulu orangnya kelihatan sabar, ternyata enggak. Ya, ternyata tapi teman-temannya udah bilang, dia ini orangnya begini, begini, begini. Akhirnya dia ketemu saya, dia cerita kondisi yang ada dan dia bilang, ternyata kamu betul, Mas. Teman-teman betul. Aku salah, sudah milih yang salah. Ya sudah, kita kan sudah kondisinya demikian ya kita enggak bisa kata apa-apa gitu. Tapi akhirnya saya coba doakan ya akhirnya orang ini yang bersangkutan ini akhirnya kondisinya karena gampang emosi dan sebagainya akhirnya dia mengalami penyakit dan stroke akhirnya stroke sampai berapa kali 2 kali gitu ya ya karena ini kondisi yang ada dan akhirnya dia tidak mau ke gereja sampai saat ini juga tidak mudah memang dia di luar kota di luar dari kota tempat saya tinggal jadi agak sulit untuk kontak juga gitu dari awal dulu kami sering dekat kemudian coba mendekati suaminya tapi memang tidak mudah gitu. Ya itu yang bisa saya sharingkan ya ini kondisi yang ada. Mungkin Pak Daniel bisa menambahkan. Ya, kalau saya melengkapi, ya apa namanya, memang kalau sudah menikah kita tidak bisa tidak bercerai ya. Jadi kita perjuangkan pernikahan itu sehingga perlu bekerja keras untuk mencari solusi ya. Kalau misalnya KDRT tentu perlu melibatkan kepolisian, konselor, hamba Tuhan. Jadi berani minta tolong. Kalau misalnya kita ada masalah-masalah yang berat sulit, ya berani datang ke konselor, mencari bantuan. Jadi berani kita untuk mencari pertolongan sehingga pernikahan itu boleh diselamatkan. Karena kan kita perlu memikirkan kalau terjadi perceraian itu, kalau kita sudah punya anak-anak kita itu pasti terluka ya, dan itu akan berdampak secara mendalam. Jadi kita perlu perjuangkan kalau sudah menikah, apapun terjadi, ya kita berjuang supaya pernikahan ini bisa berhasil sampai finish ya. Kecuali ada kasus-kasus khusus sampai apa namanya mau terjadi pembunuhan atau apa itu baru boleh berpisah ya untuk menghindari jangan sampai terjadi pembunuhan. Nah, oke, itu saya pikir singkat karena sudah waktu ya.
Kita kalau boleh, rekan-rekan, kita boleh foto kalau masih Bapak Ibu masih ada, masih ada di tempat, kita akan foto dulu, setelah itu kita akan tutup dalam doa. Apakah ada, apa bisa buka foto Bapak Ibu? Oke. Ada yang bisa. Ada yang kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, Bu Nora. Apakah ada? Saya tunggu. Ya, terima kasih. Ada lagi rekan-rekan yang lain yang bisa nggak foto? Membuka kamera. Ya, oke. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, oke. Halo, Pak Jason. Thank you. Sudah ikut. Saya sangat menghargai. Ya, oke ya. Saya foto dulu. Oke, terima kasih Pak Daniel. Oke, kita akan tutup dulu dalam doa. Terima kasih untuk waktunya. Mari kita akan berdoa ya. Saya minta Pak Jason Lim boleh tutup kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini di Zoom kabel ini, kami boleh ditambahi tentang pengetahuan dan diingatkan kembali kami yang sudah melalui menjadi suami istri, kami yang membentuk pernikahan selama beberapa tahun ini, bahkan ada yang sampai sudah 20 tahun, kami diingatkan kembali bagaimana kita harus memperlakukan pasangan kami untuk menjadi lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk Pak Daniel dan Bu Maria yang telah membagikan dan mengingatkan kami. Biar Tuhan selalu pakai dan selalu berkati keluarga Pak Daniel supaya menjadi berkat bagi setiap orang mendengarkan atau setiap menjadi berkat di sekitarnya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Biar Tuhan sendiri yang selalu memberkati dan menemani kami. Kami boleh selalu berkenan di hadapan Tuhan dalam setiap langkah yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Telah Pak Jason, berkati. Pak Daniel, Nora, Makasih, Bu Pak Anton, Pak Hendra, Maria. Terima kasih Bu Mbak Maria, Raharyani. Pak Ya, Daniel, Pak terima Jason kasih. Lim. Terima kasih Pak Selamat Daniel. malam, selamat Ya. malam.